Kalian dan aku bakal masuk ke kisah kocak di jalanan bersalju malam hari. Di tengah keramaian, sebuah keluarga berjalan bahagia. Sebelum tiba-tiba langkah mereka langsung terhenti. Gara-gara ada cowok jangkung misterius yang tiba-tiba menghalangi jalan. Si bocil heran melihat tingginya yang luar biasa. Sementara karakter utama kita malah sibuk mengeluh di dalam hatinya. Dia kesal karena selalu harus menghindar dari kerumunan orang. Sampai akhirnya dia sadar di tengah keramaian kota ini. Cuma dia sendiri yang jomblo meranan dan berjalan sendirian. Langkah kakinya membawa dia ke arah pintu masuk stasiun kereta bawah tanah. Dia sempat berhenti karena matanya melihat sosok mencurigakan yang sedang duduk di atas lantai dingin. Ternyata dia bukan satu-satunya makhluk paling kesepian di sana. Ada bapak-bapak berkostum Sinterklas yang lagi minta bantuan sambil memegang papan bertuliskan ajakan membuat sebuah harapan. Seketika dia teringat kalau malam ini adalah malam Natal, tepat di hari orang tuanya meninggal. Karena merasa iba dengan kenangan sedih itu, dia memutuskan mengambil uang di dompetnya. Uang dan sedikit cemilan yang dia bawa langsung disodorkan ke bapak tua itu. Tapi begitu dia menaruhnya, si kakek janggut putih tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya dengan sangat kuat. Kakek itu berterima kasih atas kebaikannya dan memaksa ingin membalas budi dengan mengabulkan satu permintaan. Karakter utama kita tentu saja bingung dan mengira kakek ini sudah tidak waras. Dia minta tangannya segera dilepaskan. Tapi genggaman si Sinterklas KW ini kuatnya bukan main, sampai dia tidak bisa kabur. Kakek itu mengaku datang khusus demi mewujudkan impian orang baik. Tubuhnya dikunci mati tanpa bisa bergerak sama sekali. Si kakek memohon agar dia segera menyebutkan permintaannya agar bisa pulang kampung. Karena lelah, pemuda kita bertanya apa dia akan dilepaskan. Setelah mengajukan syarat itu, dia teringat kenangan pahit hidupnya dan mulai bicara jujur. Awalnya dia bilang ingin menang lotre agar kaya raya, tapi si kakek langsung menolak mentah-mentah. Kakek itu tahu kalau itu bukan keinginan terdalamnya. Si pemuda pun merenung sejenak memikirkan apa yang sebenarnya dia cari. Keinginan terbesarnya adalah memiliki keluarga utuh yang tidak akan meninggalkannya. Kalian pasti tahu kan kelanjutannya. Sambil tersenyum, dia minta istri cantik dan anak perempuan yang lucu. Si kakek langsung terharu merasakan kesedihan mendalam dari pemuda yang kesepian ini. Merasa menemukan nasib yang sama, mata si kakek mendadak menyala merah membara. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh akan mencarikannya calon istri yang baik hati serta anak perempuan yang berbakti. Mendengar ucapan aneh itu, si pemuda langsung kabur begitu pegangannya lepas sambil meneriaki kakek. Itu gila. Tapi si kakek tetap berteriak kalau dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya demi impian itu. Kini adegan berpindah saat si pemuda menaiki kereta bawah tanah. Dia menganggap kejadian tadi cuma halusinasi belaka. Tapi dia heran kenapa malah menceritakan impian rahasianya kepada orang asing. Sambil menatap poster keluarga, dia mengakui kalau jauh di dalam lubuk hatinya, dia juga ingin bahagia. Dia pun memejamkan mata, berharap bisa merasakan kebahagiaan seperti orang lain. Tiba-tiba tercium bau aneh disertai rasa dingin yang menusuk kulit. Dia terbangun tanpa memakai baju di tempat asing yang gelap. Begitu membuka mata, dia langsung panik setengah mati. Meski pandangannya masih agak buram, dia sadar sedang berada di dalam gerobak berjalan. Ternyata tubuhnya dikurung di dalam jeruji kayu dan dia bingung ada di mana sekarang. Melihat orang-orang di sekitarnya dirantai, dia mengira sudah tersesat ke zaman abad pertengahan. Mendadak terdengar suara langkah kaki mendekat, disusul obrolan dua penjaga di luar kurungan. Mereka bicara dengan bahasa asing yang tidak dia mengerti sama sekali. Suasana kuno dan kebingungan ini membuatnya sadar bahwa entah mimpi atau nyata, dia sudah terlempar ke dunia lain. Melihat ada tawanan lain yang pingsan, dia memutuskan untuk bertahan hidup. Sambil meminta maaf secara diam-diam, dia nekat melucuti pakaian orang itu demi menutupi tubuhnya yang kedinginan. Kini badannya sudah tertutup pakaian bekas tawanan lain tersebut. Di saat yang sama, suara si kakek misterius kembali terngiang menjanjikan kebahagiaan luar biasa untuknya. Kalian juga pasti heran kan? Apakah dikurung begini yang dinamakan kebahagiaan? Dia hanya bisa berharap segera bangun dari mimpi buruk ini selama melewati perjalanan panjang di dalam gerobak. Seiring berjalannya waktu, dia tahu kalau semua orang di gerobak ini berstatus sebagai budak. Tangkapan
Dia pun paham kenapa para tentara terus menyeret mereka tanpa henti. Rupanya tujuan perjalanan ini adalah untuk menjual mereka semua sebagai pekerja kasar. Begitu sampai di sebuah desa, seorang pria mirip bos datang menyeleksi tawanan fisik terbaik. Kenyataan pahit ini melukai harga dirinya, tapi juga memberi sedikit harapan. Dengan model tubuhnya yang masih bugar, dia yakin akan terpilih agar bisa segera keluar dari kurungan sempit itu. Itu adalah harapan pertamanya di dunia baru ini. Tapi sayangnya langsung sirna, karena tidak ada yang memilihnya meskipun sudah melewati banyak desa. Gerobak itu terus berjalan tanpa kepastian. Melewati hutan lebat dan pegunungan tinggi, dia tetap terkurung hingga hampir putus asa. Sambil tergeletak lemas, dia mulai ragu apakah hidupnya masih layak diperjuangkan setelah semua penderitaan ini. Di saat terpuruk itu, dia teringat nasihat mendiang ibunya untuk selalu bekerja keras dan hidup dengan baik. Juan pun bertanya-tanya, apakah dia sanggup bertahan di situasi menyedihkan ini? Janji manis si Sinterklas tentang kebahagiaan justru terasa seperti ejekan yang menyakitkan. Dipenuhi rasa frustrasi yang memuncak, dia mengambil sebuah garpu logam dan bersiap meluapkan amarahnya. Dia membenci dunia baru ini sekaligus dunia lamanya yang kejam. Dalam keputusasaan itu, dia meremas garpu tersebut sekuat tenaga karena baginya kebahagiaan saat ini hanyalah bebas dari rasa sakit. Tapi di detik terakhir, dia menghentikan niatnya karena enggan menyerah di tempat kotor seperti ini. Dia kembali teringat impian sederhananya yang hanya ingin hidup bahagia bersama keluarga kecil. Napasnya mulai tenang meski tangannya masih memegang garpu dengan bingung. Tiba-tiba saja, sesosok wanita yang sangat cantik muncul di depan jeruji kayu dan menyodorkan sepotong roti hangat. Sambil tersenyum lembut, dia memberikan makanan itu kepada sang tawanan yang kelaparan. Tak lama kemudian, seorang anak perempuan imut muncul mengintip dari balik punggung wanita anggun tersebut. Saking terkejutnya melihat mereka berdua, pemuda itu sampai menjatuhkan garpunya ke lantai gerobak. Layar pun kini beralih menampilkan sebuah rumah kayu sederhana yang berdiri sunyi di tengah hutan. Di dalam rumah kayu itu, tampak wanita tadi dan si bocah pirang sedang makan bersama di meja kayu. Gadis kecil itu sangat lahap meminum supnya langsung dari mangkuk. Wanita itu menawarkan porsi makannya sendiri agar sang anak bisa makan lebih banyak. Namun gadis kecil itu berhenti sejenak, lalu menatap heran ke arah dua mangkuk makanan di atas meja. Anak bernama Lizzie itu berkata jika sang ibu lapar, dia juga ikut lapar. Sambil tersenyum manis, anak itu mendorong kembali mangkuknya. Membuat wanita tersebut terharu lalu setuju makan bersama. Tiba-tiba suara ketukan pintu yang sangat keras mengejutkan mereka, menandakan kedatangan kepala desa. Dengan cepat wanita itu langsung menggendong Lizzie dan melarangnya membuka pintu apapun yang terjadi. Sang kepala desa mengumumkan bahwa salah satu tawanan perang akan menjadi suaminya secara paksa. Dia sangat terkejut saat diperintahkan bersiap kembali ke gunung bersama suami barunya itu. Wanita itu sangat putus asa karena tidak ingin mengulangi penderitaan masa lalunya. Meskipun tidak bisa melarikan diri begitu saja, dia memeluk erat gadis kecil itu dengan penuh kasih sayang. Walau baru sebentar saling mengenal, dia tidak tega meninggalkannya sendirian di sana. Air matanya menetes membayangkan nasib buruk sang anak, dan si kecil pun mulai merasakan ketakutan ibunya. Matanya berkaca-kaca hingga akhirnya tangis histeris Lizzie pecah meratapi nasib mereka. Tangisan pilu anak kecil itu bergema di dalam rumah kayu yang sunyi, membuat suasana terasa semakin mencekam. Kita pasti ikutan sedih melihat wanita malang ini meringkuk ketakutan di lantai, meratapi masa depan suramnya. Sampai di sini dulu rangkuman kita. Tunggu kelanjutan kisah tak terduga ini ya. Kalian harus tahu, wanita ini mendadak teringat masa lalunya yang kelam saat melihat anak kecil yang tertidur itu. Baginya, nasib bocah 5 tahun tanpa nama ini sangat mirip dengan dirinya dulu. Anak yatim piatu itu bahkan tidak punya nama. Sang wanita lalu teringat saat ayahnya dulu menukarnya hanya demi selembar kulit kelinci. Benar-benar ayah yang tidak punya hati, ya kan? Baru hari pertama di gubuk barunya, dia sudah disiksa oleh suaminya sendiri sebelum sempat merapikan barangnya. Detik itu juga, dia tahu kalau penderitaannya baru saja dimulai. Saat terkapar di lantai, bocah itu mendekat perlahan. Di tengah mimpi buruk ini, hanya malaikat kecil inilah yang peduli padanya.
Anak itu langsung berjongkok di dekatnya. Dia berusaha menghibur sang wanita yang terluka dengan sentuhan lembut penuh kasih sayang. Tapi setelah kejadian hari itu, suaminya yang pergi berburu ke gunung tidak pernah kembali lagi. Warga desa bilang suaminya tewas dimakan serigala di tempat berburu. Mendengar kabar kematian bajingan itu, sang wanita merasa sangat lega. Namun di saat bersamaan, dia juga merasa ketakutan. Dia tahu menjadi janda tanpa perlindungan di tempat ini sangatlah berbahaya. Bagai domba di luar pagar yang siap diterkam serigala. Akhirnya, mereka berdua pun keluar gubuk menuju desa. Sambil bergandengan tangan, mereka berjalan ke desa. Tiba-tiba si kecil berhenti dan menunjuk ke kejauhan. Matanya langsung melebar saat melihat sebuah kereta kuda dan berteriak kegirangan. Sang wanita melihat ke arah yang sama dan menemukan ada tahanan di dalam kerangkeng kereta itu. Begitu mereka mendekat, pemuda di dalam kurungan tersebut perlahan mendongakkan kepalanya. Dia langsung sadar kalau itu adalah tahanan yang sempat dia tolong tadi. Si karakter utama kita juga terkejut karena mengenali mereka berdua. Memicu memori kelam di kepalanya. Nah, perhatikan bagian ini karena ingatan buruk sang wanita tentang amukan suaminya dulu mendadak muncul kembali. Dia ingat betul bagaimana dia melindungi si kecil dari siksaan kejam suaminya. Di mata sang tahanan, terpantul jelas wajah bingung wanita itu yang gemetar sambil memegang roti. Dia membeku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi canggung ini. Tiba-tiba kepala desa muncul dan menyuruhnya segera kembali karena para prajurit akan segera datang. Dengan senyum yang dipaksakan, sang wanita mengajak si kecil untuk segera pergi dari sana. Namun si kecil yang cemas terus menatap ke arah kerangkeng. Sementara itu, sang tahanan memandangi roti pemberian wanita tadi dengan tatapan kosong sebelum akhirnya melahapnya karena kelaparan. Tiba-tiba dua penjaga membuka kerangkeng dan berteriak menyuruh karakter utama kita keluar. Mereka langsung menyeret dan melemparnya dengan kasar ke tanah berdebu begitu saja. Sambil tersungkur, dia melihat sisa roti yang menggelinding akibat hempasan tadi. Tak lama setelah itu, ketiga tahanan disuruh berlutut sementara sang komandan memerintahkan anak buahnya memulai ritual. Tanpa ampun, para penjaga menghabisi dua tahanan lainnya dengan senjata tajam mereka. Setelah itu, salah satu penjaga membersihkan darah di pedangnya menggunakan sebuah gulungan kertas. Misterius. Gulungan itu mendadak bersinar terang, membuat karakter utama heran sihir apa yang sedang mereka gunakan. Dia pun meratapi nasibnya dan bingung dunia gila macan apa ini sebenarnya. Salah satu prajurit berbisik pada kepala desa kalau dia mendeteksi aliran mana. Kepala desa langsung menoleh dan menatap tajam ke arah si pemuda yang masih berlutut kebingungan. Dia mendongak dengan wajah linglung dan tidak paham situasi. Adegan pun berpindah kembali ke gubuk sang wanita yang baru saja kedatangan tamu seorang nenek tua, pembawa persediaan. Nenek itu memberikan makanan dan mengingatkan kalau pemuda asing itu tidak mengerti bahasa mereka. Dia juga menegaskan kalau sang wanita harus membayar semua utang ini suatu hari nanti. Sang wanita jujur mengaku kalau tidak ada yang menyukai mendiang suaminya dulu kecuali kemampuan berburunya. Tapi dia berharap pemuda baru ini berbeda karena prajurit bilang dia rakyat biasa. Nenek itu berkomentar kalau fisiknya terlihat kokoh, tapi tangan dan kakinya sehalus kaum bangsawan. Dia tersenyum dan bilang, jika pemuda itu pandai berburu, mereka pasti bisa hidup berkecukupan. Sang wanita membalas, kalau dia tidak butuh kemauan, sambil menggenggam tangan si nenek dengan mata berkaca-kaca. Dia hanya berharap suami barunya nanti bukanlah orang yang kasar. Dia cuma ingin hidup tenang bersama si kecil tanpa gangguan apapun. Tiba-tiba, suara ketukan pintu yang keras mengejutkan mereka berdua diiringi teriakan kasar, menyuruh membuka pintu. Sambil ketakutan, dia memeluk si kecil yang sedang tidur lelap di pangkuannya. Saat mengintip lewat celah dinding kayu, dia melihat karakter utama kita datang bersama kepala desa. Kalian pasti tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kepala desa masuk membawa suami barunya, menyuruh sang wanita menyambut si pemuda yang kebingungan mengapa dia dibawa ke sana. Karena bingung, sang wanita bertanya mengapa mereka membawa orang sakit ke rumahnya. Dia memandangi pemuda tegap di depannya dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar suami barunya. Dia terkejut melihat postur tubuhnya yang sangat tinggi besar. Di sisi lain, karakter utama kita juga kebingungan melihat reaksi gemetar ketakutan dari wanita.
yang ada di hadapannya. Dia mengenali wanita itu sebagai orang baik yang memberinya roti sebelumnya. Melihat tubuhnya yang terus gemetar ketakutan, kepala desa tiba-tiba langsung menarik lengan pemuda itu. Kepala desa menyuruhnya jangan cuma berdiri bengong lalu menyeretnya paksa mendekati ibu dan anak tersebut. Dia menunjuk si pemuda dan langsung memperkenalkannya sebagai suami baru wanita itu. Dia menyuruh mereka tidak tegang karena sebentar lagi akan menikah. Dengan senyum lebar penuh kepuasan, kepala desa menyatukan telapak tangan mereka berdua agar resmi bertunangan. Dia memuji kalau mereka berdua adalah pasangan yang sangat serasi. Pemuda kita yang masih linglung mulai memikirkan situasi gila ini dan mencoba mencerna apa yang terjadi. Dia mendadak ingat janji Sinterklas tentang istri yang suci dan putri yang menggemaskan. Istri yang tampak seperti kelinci ketakutan di depannya dan anak kecil imut di belakang ibunya. Anak perempuan itu mirip hamster kecil yang lucu. Jo-won pun bertanya-tanya, apakah sosok Sinterklas itu nyata dan telah mengabulkan permohonannya ke dunia lain ini. Namun dia kesal setengah mati karena harus melewati siksaan berat ini demi sebuah hadiah. Dia bersumpah akan menghajar Sinterklas jika mereka berdua bertemu lagi suatu hari nanti. Dalam bayangannya, dia merasa seperti beruang besar yang mengerikan. Sementara ibu dan anak itu adalah hewan kecil yang ketakutan. Sementara itu, dia dibawa keluar menemui warga desa. Perbedaan bahasa ini membuatnya hampir gila karena dia tidak paham sepatah kata pun. Kepala desa dan beberapa pria paruh baya menatapnya tajam sambil membicarakan masa depannya. Salah satu warga maju mendekat dan mengulurkan tangannya. Jo-won mengira itu ajakan bersalaman biasa. Namun genggaman pria itu ternyata sangat kuat seperti ingin menguji kekuatannya. Namun justru pria itu yang merintih kesakitan. Karakter utama kita heran, apakah meremukan tangan adalah tradisi salam di desa terpencil ini. Dia pun segera melepas cengkeramannya. Pria itu langsung terhulung mundur sambil berteriak kesakitan. Memicu tawa keras dari kepala desa yang menganggap adegan konyol itu sangat menghibur di tengah kebingungan sang pemuda. Tiba-tiba kepala desa menyerahkan busur dan anak panah kepadanya. Memegang senjata berburu itu, karakter utama kita hanya bisa berdiri bengong dan bertanya-tanya, untuk apa barang ini? Tapi dia yakin ini bukan ajakan bertarung. Kepala desa pun mulai memperagakan gerakan aneh dengan menaruh jarinya di atas kepala menyerupai telinga kelinci agar dia paham. Dia akhirnya paham kalau warga desa ingin dia berburu makanan untuk mereka. Sang kepala desa pun tersenyum puas karena isyarat konyolnya berhasil dipahami dengan sangat cepat. Percayalah, petualangan kocak pemuda ini baru saja dimulai. Sang kepala desa langsung menunjuk ke arah seekor kelinci putih di semak-semak sebagai target buruan pertamanya. Kalian harus lihat ini, si cowok dipaksa memanah, padahal belum pernah pegang busur. Dia cuma ingat panahan olimpiade yang susahnya setengah mati buat pemula. Tapi, dengan nekat dia menarik tali busurnya sekuat tenaga. Fokus penuh. Tanpa diduga, anak panahnya langsung menembus kelinci malang itu tanpa sempat kabur. Sang kepala suku syok melihat akurasinya. Sementara Jo-won sendiri bingung kenapa tembakannya bisa seakurat itu. Masih belum percaya dengan keajaiban barusan, pemburu baru kita berdiri, mematung mencerna keadaan. Tiba-tiba, dia melihat istri barunya dan sang anak tiri berjalan kembali ke arahnya. Keringat dingin pun mulai mengucur deras saat melihat mereka perlahan mendekat. Jo-won akhirnya tersadar kalau wanita secantik ini sekarang adalah istrinya sendiri. Wajahnya langsung memerah padam dan ada perasaan aneh yang mulai bergejolak. Lucunya, orang-orang di sekitar menyadari tingkah anehnya dan bingung dengan apa yang terjadi. Tidak lama kemudian, keluarga baru ini berkumpul untuk makan bersama pertama kalinya. Sang istri menyajikan makanan hangat di mangkuk untuk suami baru dan Lisi kecil. Menunya cuma sup sederhana, tapi kelihatan sangat lezat dan bergizi tinggi. Si pemuda mengambil sendok sambil menatap dua orang yang memperhatikannya dengan penasaran. Dia mulai mencicipi supnya dan mereka berdua terkejut melihat reaksinya yang tidak terduga. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, karakter utama kita terus melahap habis makanan itu. Senyuman tipis akhirnya muncul di wajahnya, tanda dia sangat menikmati hidangan itu. Kata keluarga selalu terasa asing baginya sejak remaja hingga usia 30 tahunan. Tapi sekarang, pria sebatang kara ini akhirnya punya keluarga asli untuk dirawat dan dilindungi.
Sepanjang hidupnya, dia berpikir, pasti lebih baik kalau hubungan ini mengalir alami, tapi prosesnya tidak penting lagi. Sambil menatap langit, dia bercanda ingin menuntut Santa Claus, namun di dalam hati, pemuda ini sangat bersyukur karena akhirnya bisa memiliki keluarga yang nyata. Keesokan harinya, semua bergerak sangat cepat dan mereka pun memulai perjalanan jauh. Sambil memikul karung berat, dia menoleh ke belakang dan menyadari sesuatu yang kurang beres. Coba kalian perhatikan dua orang di belakangnya, tampak sangat kepayahan mengikuti langkahnya. Ibu dan anak itu kelelahan berjalan di jalur hutan yang panjang. Ini membuatnya frustrasi karena tidak bisa bertanya keadaan mereka, akibat kendala bahasa yang menyebalkan. Karena itu, dia sadar harus segera beradaptasi dengan dunia baru ini secepat mungkin. Tiba-tiba dia teringat nasihat ibunya untuk jangan pernah ragu saat ingin melindungi seseorang. Ibunya selalu bilang, begitu ada dorongan kuat untuk melindungi, dia harus langsung bergerak tanpa banyak pikir. Terpacu oleh kenangan manis itu, si pemuda melanjutkan perjalanannya dengan tekad membara yang baru. Tiba-tiba, langkah mereka terhenti karena Lisi kecil mulai memegangi erat rok ibunya. Sambil menangis terseduh-seduh, bocah malang itu merengek kelelahan dan tidak sanggup lagi untuk berjalan selangkah pun. Melihat itu, Joan langsung berlutut dan menenangkannya agar tidak takut karena dia berniat menggendongnya sebentar. Sang ibu langsung panik melihatnya mendekat karena takut terjadi hal buruk. Dengan panik, dia mencoba bicara, memakai bahasa daerahnya, tapi Joan sama sekali tidak mengerti artinya. Ketakutan, si gadis kecil malah menangis semakin kencang karena salah paham. Dia pun terkejut dan berpikir wajahnya tadi mungkin terlalu seram. Tanpa pikir panjang, karakter utama kita langsung meminta izin, lalu menggendong mereka berdua sekaligus. Sang istri dan anaknya benar-benar shock berat, karena tiba-tiba diangkat tanpa persiapan. Sama sekali ibu dan anaknya pun berpegangan erat, sangat kagum dengan kekuatan fisik pemuda tangguh ini. Tanpa kesulitan sedikit pun, dia menggendong keduanya dengan santai lalu melanjutkan perjalanan. Menyusuri hutan, sang istri dibuat benar-benar kehabisan kata-kata karena aksi nekat sang suami baru. Joan membetulkan posisi gendongannya agar mereka merasa lebih nyaman selama perjalanan panjang. Ini, tiba-tiba, Lisi menatapnya dan menyebutnya Fari dengan suara penuh rasa ingin tahu. Pemuda itu hanya menatap si gadis kecil tanpa tahu apa arti kata itu. Sambil tersenyum ramah, dia meminta istrinya berpegangan lebih erat lagi agar tidak jatuh. Dia berpikir, membawa barang bawaan dan menggendong dua orang sekaligus ternyata tidak terasa berat sama sekali. Dari sini dia bertekad belajar bahasa lokal dan rajin berburu agar keluarganya kenyang. Dia sadar hidupnya mulai sekarang akan jauh lebih sibuk dari sebelumnya. Sang istri menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, tersentuh oleh kebaikan dan kekuatannya. Perjalanan pun berlanjut dengan sang pemuda gagah yang terus menggendong keluarga barunya dengan penuh kasih sayang. Akhirnya, mereka sampai di sebuah pondok kecil dan kepala desa pun berpamitan pergi, meninggalkan pasangan baru dan anak manis ini sendirian di rumah mereka. Menatap pondok kayu itu, dia merasa tempat ini akan sangat dingin sekali. Tubuhnya merinding karena dia paling benci dengan cuaca dingin. Tapi tenang, kita lihat perjuangannya saat dia mulai mendekati pintu masuk, bersiap memasuki rumah barunya. Sang pemburu perlahan membuka pintu dan mengintip ke dalam rumah kayu sederhana itu. Di dalam, istrinya menunggu dengan wajah sedih penuh air mata sambil menangkupkan kedua tangannya, seperti sedang berdoa. Bingung dengan pemandangan itu, dia bertanya kenapa istrinya menangis. Tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, wanita itu berlari masuk ke dalam rumah. Meninggalkan suaminya yang bingung sendirian, dia melihat ke dalam dan menyadari rak-rak kosong melompong, serta kondisi rumah yang berantakan. Berdiri di ambang pintu, si pemuda syok melihat isi pondoknya yang habis dijarah tanpa sisa. Di luar pondok, sang istri menjelaskan kalau semua harta benda mereka dicuri saat dia pergi ke desa. Dia pun khawatir karena musim dingin segera tiba dan dia belum punya cara melindungi keluarganya. Dia lalu menghampiri istrinya yang sedang duduk merenung di atas rumput. Sang pemburu duduk di sebelahnya dan mereka berdua terdiam sejenak. Dengan lembut, dia mengelus kepala sang istri yang langsung menatapnya dengan pandangan terkejut.
sekaligus terharu. Sentuhannya begitu lembut dan menenangkan, membuktikan kepeduliannya yang tulus. Si pemuda memberi isyarat agar dia tidak perlu khawatir, membuat wanita itu menebak-nebak maksudnya dengan perasaan campur aduk dan sedikit cemas. Dia berpikir bahwa pria inilah yang akan mendampingi hidupnya kelak. Dia cemas karena komunikasi mereka sulit dan suaminya belum mahir berburu. Sang istri mulai ragu di dalam hati. Apakah mereka bisa bertahan hidup bersama di tempat ekstrem ini? Tapi kemudian, senyum penuh percaya diri muncul di wajah Joan dengan tatapan mata yang sangat mantap, penuh keyakinan. Dia berjanji akan melindungi wanita itu dari bahaya apapun. Meskipun rasa cemas dan ragu masih menghantui, sang istri kini menatapnya dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Di balik keputusasaan itu, dia heran kenapa kata-kata pria itu bisa begitu menenangkan. Si pemuda lalu merenungi hidupnya yang selalu sebatang kara sejak ditinggal mati kedua orang tuanya. Lewat semua rintangan hidup, dia berhasil bertahan dan melangkah maju tanpa menyerah. Sekarang setelah memiliki keluarga, tidak ada alasan baginya untuk menyerah pada tantangan apapun. Dia bersumpah akan mencari jalan keluar untuk menafkahi mereka bagaimanapun caranya. Tersentuh oleh ketulusannya, sang istri mulai menangis pelan karena tidak sanggup menahan emosinya. Si pemuda langsung menariknya ke dalam pelukan hangat untuk menenangkannya di momen haru ini. Melihat pemandangan mesra itu, si gadis kecil langsung berlari mendekat sambil meneriakkan sesuatu dalam bahasanya sendiri. Dia memeluk ibunya dengan erat dan memohon agar Joan tidak menyakitinya. Dan di sanalah mereka berpelukan bersama hangat. Dalam dekapan sang pelindung baru mereka, si pemuda merenungi nasibnya yang mendadak dikelilingi istri dan anak yang menangis histeris. Karena kebingungan ini, banyak sekali pertanyaan pelik yang muncul di kepalanya. Tapi dia belum bisa mendapatkan jawabannya sekarang. Meski begitu, dia berjanji dalam hati akan membahagiakan mereka dan tidak akan membiarkan air mata kesedihan jatuh lagi. Joan bersumpah menjadi sosok suami dan ayah terbaik agar mereka tidak menyesal memilihnya. Layar berganti menampilkan pondok yang kini sudah rapi dan tumpukan kayu bakar di luar. Sambil duduk santai, si pemuda berpikir hubungan mereka seperti kembali ke titik awal. Dia merasa asing lagi di rumah ini, tapi di sisi lain, hal ini justru membuatnya sedikit lega. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya untuk akrab dengan keluarga barunya. Dengan sebuah gerakan tangan, dia berhasil menarik perhatian ibu dan anak yang menatapnya heran. Sambil menunjuk dadanya, si pemuda meneriakkan namanya dengan keras agar mereka tahu. Karena bakal tinggal bareng, minimal harus saling tahu nama dong. Nah, kalian pasti setuju momen kenalan ini manis banget. Sementara ibu dengan anak itu masih melongo heran. Lalu si pemuda mengulurkan tangannya mengajak sang istri memperkenalkan diri juga. Sempat ragu sejenak, wanita itu akhirnya menjawab pelan kalau namanya adalah Ryuji. Dia lalu mengulanginya lagi dengan nada yang lebih mantap dan jelas. Joan pun akhirnya paham maksudnya. Sambil tersenyum manis, dia memuji keindahan nama itu, lalu menunjuk ke arah si kecil. Dia menoleh ke gadis kecil itu menanyakan siapa namanya. Si anak menatapnya. Kalian dan saya harus lihat bagaimana suasana jadi tegang saat si ibu diam. Bikin cowok ini bingung. Begitu menatap mata sedih bocah itu, dia sadar anak ini bahkan belum punya nama. Si protagonis pun terdiam sejenak, berpikir keras apa yang bisa dia lakukan. Akhirnya, dengan penuh kasih sayang, dia memutuskan memberi si kecil sebuah nama. Dia menamainya Dorothy, terinspirasi dari gadis di cerita legendaris Wizard of Oz. Pemuda ini menjelaskan kalau dia akan bertualang bersama banyak teman, meraih kebahagiaan sejati, dan tumbuh jadi anak yang manis. Gadis kecil itu pun mengejar nama barunya dengan penuh semangat. Sementara, dia berjanji membawakan banyak teman dan kasih sayang. Sambil tersenyum lebar, Dorothy kecil terlihat sangat bahagia. Di luar rumah, kepala keluarga baru kita mulai membelah kayu, memakai kapak. Diam-diam, Ryuji mengamatinya, sambil berpikir kalau pria itu sangat aneh. Tubuhnya memang jauh lebih besar dibanding mendiang suaminya, tapi dia memperlakukannya dengan sangat lembut. Ryuji sadar kalau pria ini sangat berbeda dari semua orang yang pernah dia temui. Di dalam hati, dia membisikkan namanya sambil membayangkan suaranya yang lembut berwibawa.
Dia teringat kembali semua penderitaan masa lalu dan bagaimana dia tak pernah menerima kebaikan sebesar ini. Sambil tersenyum, dia heran kenapa pria itu begitu baik padanya. Ryuji terus memperhatikannya dan merasa pria ini tidak cocok tinggal di tempat kumuh ini. Tiba-tiba, dia menoleh. Sambil tersenyum lebar, melambaikan tangan, dan memanggil namanya dengan lantang. Ryuji terkejut dan langsung salah fokus melihat rambut, serta mata hitam pekat milik pemuda itu. Dia mendadak ingat rumor tentang negara perang yang berhasil memanggil pahlawan legendaris. Konon katanya, sang penyelamat itu memiliki rambut dan mata yang hitam pekat. Si protagonis kemudian berjalan mendekatinya dengan tatapan lembut penuh rasa penasaran. Ryuji berpikir, kalau penampilan pria ini sangat mirip dengan ciri-ciri pahlawan itu, tapi dia ragu. Mana mungkin seorang pahlawan hebat ada di sini, itu pasti cuma rumor belaka. Kini, keduanya berdiri mematung berhadapan. Dalam keheningan yang canggung, si wanita mulai gugup saat dia melangkah mendekat, membuat jantungnya berdebar kencang. Setelah melihat dari dekat, dia memastikan rambut dan matanya memang hitam pekat, rasa lega langsung menyelimuti hatinya, membuat Reiji heran kenapa dia merasa senyaman ini. Dia bingung kenapa bisa begitu rileks di dekat orang asing yang baru dikenalnya. Kebingungan ini membuatnya salah tingkah sementara Juan mengamatinya. Tanpa mengerti apa-apa, sang pemburu kemudian mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Membuat gadis ini merasa heran sekaligus tersantuh. Reiji teringat kalau dulu, satu-satunya momen seorang pria menyentuh kepalanya adalah untuk menyiksanya. Tapi jujur, belayan kali ini terasa sangat nyaman. Sampai dia berharap momen manis ini bertahan selamanya. Sekarang perhatikan baik-baik ekspresinya yang merasa sangat aman dan terlindungi. Wajah si pemuda sedikit memerah melihat reaksi manisnya. Lalu dia lanjut mengusap kepalanya dengan lembut. Tiba-tiba, dia mendekat dan mengejutkan wanita itu dengan kecupan hangat di dahi. Ciuman lembut itu sukses membuat sang wanita kaget setengah mati sampai tidak bisa berkata-kata. Dia langsung menarik diri dengan muka merah padam. Sementara wanita itu hanya melongo seperti melihat hantu, suasana pun langsung berubah menjadi sangat canggung hingga si pemuda mulai gugup dan salah tingkah. Secara spontan, dia langsung menyambar ember kayu di dekatnya untuk mengalihkan perhatian. Sambil menggenggam erat gagangnya, dia buru-buru mencari alasan untuk segera kabur dari sana, tanpa pikir panjang. Si pemburu langsung lari terbirit-birit, meninggalkan istrinya. Wanita itu hanya bisa mematung dengan wajah merah merona dan jantung berdebar kencang. Di sepanjang jalan, dia mengumpat kebodohannya sendiri sambil cemas memikirkan reaksi istrinya nanti. Dia sadar kalau status mereka memang suami istri, tapi mereka baru saja bertemu hari ini. Ditambah lagi, kendala bahasa membuat situasi makin runyam. Jadi apa yang harus dia lakukan sekarang? Si pemburu berpikir mending dia pura-pura tidak terjadi apa-apa saja. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Dia sadar sudah berjalan terlalu jauh tanpa arah yang jelas. Pemuda itu kemudian memutuskan mengambil air seadanya dan segera pulang secepat mungkin. Namun mendadak, dia merasakan hawa aneh dan langsung bersiap siaga. Dari balik kegelapan semak-semak, seekor serigala raksasa bermata merah menyala muncul menghadangnya. Monster buas itu langsung memamerkan taringnya yang tajam sambil menggaram. Bersiap menerkam kapan saja, meski keringat dingin mulai bercucuran. Si protagonis tetap berdiri tegap menghadapinya tanpa rasa takut sedikit pun. Wan sangat terkejut melihat ukuran monster di depannya yang ternyata serigala sungguhan. Dengan tenang, dia berjongkok di dekat ember dan melihat sepotong kayu tergeletak. Tanpa ragu, pria itu langsung mengambil kayu tersebut untuk dijadikan senjata darurat melawan si serigala. Hewan buas itu langsung melompat menerkam. Tapi si protagonis tidak tinggal diam dan balas menyerang. Sayangnya, serigala itu berhasil menggigit kayu tersebut hingga hancur berkeping-keping. Sambil berteriak marah, pemuda itu melayangkan pukulan telak tepat ke arah kepala si binatang buas. Hantaman keras itu mengenai sasaran, membuat serigala tersebut limbun akibat benturan kuat. Namun sedetik kemudian, monster itu langsung menggigit lengannya hingga dia berteriak kesakitan. Kalian pasti mengira dia bakal menyerah, tapi tidak dengan pahlawan kita yang terus membalas pukulan demi pukulan. Di tengah amarahnya, mendadak tinjunya mulai diselimuti cahaya biru. Kebiruan yang sangat terang, pukulan bermuatan sihir itu
menghantam serigala hingga melolong. Kesakitan akibat serangan mendadak ini. Tapi seketika itu juga, seluruh tubuh si pemuda mendadak diselimuti kobaran api membara, dan membuatnya berteriak panik. Matanya terbelalak, karena dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mulut serigala itu mulai terbakar hebat, membuat si pemuda terkejut menyaksikan fenomena aneh ini. John menatap lengannya yang membara dengan tatapan tidak percaya. Dia lalu memanjat punggung monster itu dan menghujani kepalanya dengan tinju api yang membara. Tanpa ampun, dia terus memukul serigala itu sekuat tenaga. Pukulan berapi itu mendarat telak, membuat monster malang tersebut tidak bisa berkutik atau membela diri. Hewan buas itu akhirnya tumbang tak bernyawa. Sementara si protagonis langsung terkapar kelelahan di atas tanah. Sambil talantan, dia bingung memikirkan kejadian aneh tadi saat lengannya terbakar hebat. Namun anehnya, tidak ada bekas luka bakar sedikit pun di kulit maupun pakaiannya. Sambil memegang wajahnya, dia mulai bertanya-tanya. Apakah dia baru saja membangkitkan sihir secara tidak sengaja? Dia teringat para penjaga dan sadar telah mendapatkan kekuatan super saat berpindah dunia. Pemuda itu tahu betul kalau mendapat kekuatan di isekai adalah hukum wajib di semua novel fantasi. Sambil menutup wajahnya, dia berpikir jika memang begitu. Dia pun langsung mengangkat tangan dan berteriak memanggil bola api dengan penuh semangat. Tapi, tetap nihil, sambil berdiri, si pemburu terus mencoba merapal badai api hingga tameng api. Tapi gagal total. Dia terus meneriakkan berbagai mantra aneh. Tapi hasilnya tetap nihil seperti sebelumnya. Dengan ekspresi pasrah, dia sadar sihir tidak bisa keluar begitu saja sesuka hati. Meski begitu, luka-lukanya yang perlahan membaik membuktikan kalau kejadian tadi bukanlah halusinasi belaka. Dia pun mulai bermimpi bisa memberikan kehidupan layak dan makanan lezat untuk keluarga barunya. John berpikir kalau di desa terpencil tanpa dokter ini, sihir penyembuhnya pasti sangat berguna. Jadi dia mencoba tenang karena yakin kekuatan itu akan bangkit kembali nanti. Kenangan kelam membawanya ke pemakaman sang kakek setelah kehilangan orang tuanya. Kakek sehatnya mendadak tewas kecelakaan dan pamannya malah menyalahkan dirinya atas musibah tersebut. Sang paman menuduhnya sebagai pembawa sial yang merenggut nyawa ayah dan saudara satu-satunya itu. Sambil menangis tersungkur di lantai, dia mendengar kerabatnya terus mencaci maki dirinya sebagai sumber dari segala kemalangan. Keluarganya memperlakukannya layaknya wabah penyakit pembawa sial kemanapun dia pergi. Kembali ke masa kini, dia berniat menguras darah serigala itu sebelum binatang buas lain berdatangan. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menggendong serigala raksasa di pundaknya dan bergegas pulang. Dia teringat dulu sering menemani kakeknya menyembelih hewan ternak, yang kini terbukti sangat berguna baginya di bawah sinar rembulan. Dia melangkah sambil membayangkan betapa bangganya sang kakek melihatnya sekarang. Sambil memikul beban berat itu, dia terus berpikir bagaimana cara melatih sihir barunya nanti. Sementara itu, di dalam gubuk kecil, Reggie dan Dorothy sedang sibuk merapikan seisi rumah. Dorothy kecil kemudian berlari dengan gembira memberikan mangkuk kepada ibunya. Sambil tersenyum hangat, Reggie mengucapkan terima kasih, lalu mengusap manja kepala anaknya. Gadis kecil itu langsung tersenyum lebar saking gembiranya diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Dengan energi melimpah, dia berlarian keliling rumah karena bahagia punya keluarga baru. Tiba-tiba langkahnya terhenti di depan pintu kayu dan matanya terbelalak melihat pemandangan di luar. Kepala serigala raksasa mendadak muncul di depan pintu, membuat si kecil berteriak ketakutan setengah mati. Mendengar jeritan histeris anaknya, Reggie langsung berlari panik untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tanpa pikir panjang, dia menyambar pisau dapur untuk melindunginya, sambil menyuruh Dorothy bersembunyi di belakangnya. Mari kita tunggu apa yang bakal terjadi selanjutnya di petualangan seru ini. Yuk, kita ikuti perjuangan ibu ini yang nekat melindungi anaknya demi apapun. Saat melihat Jo-won memikul monster besar itu, dia langsung berteriak cemas karena mengira ada bahaya baru datang. Sambil memegang pisau, dia berlari menyerang serigala tanpa tahu monster itu sudah tewas. Karena kelelahan, Jo-won menjatuhkan bangkai hewan itu ke tanah saat mendengar jeritan istrinya. Mereka berdua pun berlari mendekatinya. Jo-won memanggil nama mereka agar tenang. Reggie berhenti di depannya
dengan pisau terhunus, benar-benar syok melihat situasi ini. Dia lalu memeluknya dengan lega, dan sang suami bilang, dia baik-baik saja. Dorothy kecil juga ikut berlari memeluk kakinya sambil menangis haru bercampur takut. Sambil tersenyum, sang pemburu berkata, kalau serigala itu cuma menggigit lengannya dan semua aman. Sekarang, di bawah sinar rembulan yang indah, keluarga baru ini duduk di samping bangkai serigala. Reggie lalu membisikkan sesuatu dalam bahasanya yang membuat wajah Jowon merona merah walau tidak paham artinya. Dia sadar istrinya sedang berterima kasih dan merasa senang. Karena perhatiannya itu, Dorothy kecil pun ikut mengoceh. Membuatnya sadar kalau anak itu juga cemas. Jowon merasa bersalah karena dia sudah berjanji tidak akan membuat mereka menangis lagi, tapi malah melanggarnya. Seekor gagak hinggap di atap kabin saat malam menyelimuti hutan. Di dalam rumah, Jowon mulai menguliti serigala raksasa itu memakai pisau yang sangat tajam secara presisi. Dia menggerakkan mata pisau dengan sangat hati-hati demi memisahkan kulit tebal si monster dari dagingnya. Dia mengakui kalau pekerjaan ini jauh lebih sulit dibanding saat melihat kakeknya dulu. Karena lelah, dia bertekad akan memakai cara lain di kemudian hari. Setelah semua daging terpisah, dia bersiap menyelesaikan tahap akhir. Tiba-tiba, dia mendengar namanya dipanggil dan melihat Reggie berdiri di ambang pintu. Dengan peluh yang membasahi wajah, dia menoleh dan heran melihat kedatangannya. Gadis itu melangkah mendekat sambil membawa sebuah ember kayu, membuat Jowon kembali menyapanya. Reggie mengucapkan sesuatu, dan lewat bahasa isyaratnya, dia paham kalau sang istri memintanya memasukkan semua daging itu ke dalam ember. Sambil tersenyum lebar, dia sadar kalau istrinya ingin membantu membawa daging ke dalam kabin. Jowon pun memutar otak, berusaha keras mengingat bagaimana cara mengucapkan terima kasih dalam bahasa asing dunia ini. Dia lalu mencoba mengeja kata tersebut, membuat Reggie terkejut mendengar usahanya. Wanita itu langsung tersenyum manis, menandakan kalau level suaminya tidak meleset sama sekali. Jowon sempat heran, apakah dia salah bicara? Nah, perhatikan baik-baik momen yang sangat canggung ini. Sambil tersenyum lembut, gadis itu mencoba mengucapkan terima kasih dalam bahasa Jowon. Seolah bertanya, apakah lafalnya sudah benar. Mendengar itu, Jowon tersenyum tulus dan sangat berterima kasih karena istrinya mau mempelajari bahasanya. Sang istri langsung tersipu malu karena respon hangat itu. Lalu menatapnya bingung mau menjawab apa. Saat Jowon berbalik untuk mengambil ember kayu, Reggie merenung kalau dia belum pernah dihargai seperti ini sebelumnya. Dia pun membungkuk untuk membantu. Merasa tersentuh karena suaminya berterima kasih bahkan untuk hal sepele. Hanya karena membawakan air, dia merasa dihargai. Saat berjalan bersama, Reggie menyadari kalau dirinya sedang merasakan banyak hal indah untuk pertama kalinya. Tiba-tiba dia teringat kembali kehangatan pelukan tadi. Saat bibir suaminya mendarat di dahinya. Ingatan itu membuat wajahnya terasa sangat panas karena malu dan dadanya berdebar kencang sekali. Meski merasa sangat canggung, sang istri tetap mengikutinya masuk. Terbawa oleh rasa penasaran yang mendalam, Reggie bertanya-tanya apakah Jowon juga melakukan ini pada wanita lain dan apakah mereka merasakan hal yang sama. Pikiran itu membuat dadanya terasa sedikit sesak, dan dia rasanya ingin menangis karena perasaan campur aduk ini. Di dalam kabin, Jowon menaruh barang-barang di meja, namun langsung kaget saat istrinya tiba-tiba masuk. Dia melangkah mundur memberi ruang. Sementara istrinya mendekati tumpukan daging itu dengan sikap yang terasa tidak biasa. Reggie berpikir kalau pekerjaan kasar seperti ini harusnya menjadi tugasnya. Tapi sang pemburu malah bertindak seolah itu kewajibannya. Akibatnya, mereka berdua malah memegang daging bersamaan. Membuat Jowon menatapnya lekat hingga menciptakan atmosfer yang aneh. Sang istri mendekatinya dengan sangat gugup, bingung harus berbuat apa dalam situasi canggung ini. Sang suami kemudian mencondongkan badannya ke depan, membuat istrinya makin panik karena jarak mereka yang sangat dekat. Tapi ternyata, dia cuma mendaratkan kecupan lembut di dahinya, membuat gadis itu shock berat. Wajahnya memerah padam, dia pun langsung mundur dengan sangat malu. Sambil merutuki dirinya sendiri, karena malah menutup mata secara refleks. Karena panik, dia menjambak rambutnya sendiri, takut suaminya mengira dia minta cipokan. Kalian pasti mikir momen ini bakal gagal lagi kan?
Dengan muka merah padam, dia memaksa matanya tetap terbuka agar suaminya tidak salah paham. Tapi tiba-tiba Joel justru melangkah maju mendekat dan langsung mendaratkan ciuman mesra tepat di bibirnya. Dia lalu menarik diri sambil tersenyum tenang. Sementara sang istri membeku total karena syok berat mendapat ciuman mendadak itu. Jowon kemudian berbalik dengan Amber di tangannya, lalu menyadari kalau ada anak kecil sedang mengintip mereka. Ternyata Dorothy kecil memperhatikan semua adegan mesra tadi secara diam-diam, membuat sang istri langsung panik setengah mati. Karena ketahuan anaknya, sang istri pun langsung kabur secepat kilat karena malu, menyisakan Jowon yang kebingungan sendirian. Tak lama kemudian, keluarga kecil ini berjalan santai melintasi hutan yang cerah, sementara istrinya berjalan jauh di depan mereka. Jowon mengikuti dari belakang sambil menentang ember kayu, ditemani gadis kecil yang berusaha keras menyamai langkah kakinya yang lebar. Tiba-tiba sang pemburu menyadari, si kecil sedang menjulurkan tangan mungilnya, berusaha meraih wadah besar yang dibawanya. Karena heran, sang suami berhenti sejenak untuk mencari tahu keinginan anak itu. Dan akhirnya sadar kalau dia cuma ingin diajak bicara. Seketika senyum hangat terukir di wajah sang ayah baru, yang berniat memanjakannya dengan mengucapkan terima kasih atas niat baiknya. Dia menurunkan embernya sedikit dan berterima kasih pada Dorothy karena mau membantu membawakan beban berat keluarga mereka. Anak itu langsung tersenyum sangat lebar sambil memegang pinggiran ember. Merasa sangat berguna dan disayangi oleh ayah barunya, latar pun beralih ke dalam kabin, di mana Reggie sedang mengelus bulu serigala raksasa yang dihamparkan di lantai kayu. Duduk di belakangnya, Jowon mengamati gerak-gerik sang istri dan heran mengapa dia menyeret benda itu ke dalam. Namun tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya dan dia pun paham alasan di balik tindakan tersebut. Dia menyadari kalau kulit tebal dan lembut ini pastilah harta karun yang sangat berharga bagi istrinya. Sesaat kemudian, Dorothy kecil mendekati ibunya sambil memandangi karpet bulu raksasa itu dengan penuh rasa ingin tahu. Karena tidak tahan, dia menyentuh bulu hitam legam sang monster dengan penuh kekaguman. Melihat ibu dan anak tersenyum bahagia bersama, hati Jowon terasa sangat hangat menyaksikan keluarganya begitu aman dan gembira. Adegan pun berpindah ke sebuah kabin kayu kecil yang dikelilingi pepohonan rindang. Di dalam rumah, Reggie sedang sibuk membalurkan garam ke 2 potong daging segar dengan sangat teliti. Sambil memperhatikan gerakannya, sang suami mulai mengerti bagaimana proses pengawetan daging itu bekerja dan berniat mempelajarinya secara langsung. Sambil tersenyum ceria, gadis itu tampak sangat senang bisa menghemat lemak yang berguna. Sang pemburu pun berpikir kalau dia masih punya banyak hal untuk dipelajari di dunia asing ini. Sambil menatap kulit serigala, dia berharap bisa segera memahami bagaimana sistem perdagangan di tempat ini berjalan. Dia pun meregangkan tubuh, merasa istirahatnya sudah cukup dan saatnya kembali bekerja keras. Tiba-tiba dia berdiri dengan cepat hingga mengejutkan istrinya yang berada tepat di belakangnya. Dengan cemas, sang istri melambaikan tangan memintanya untuk duduk kembali. Namun sang suami hanya tersenyum ramah dan memberi isyarat bahwa dia sudah pulih sepenuhnya tanpa rasa sakit lagi. Dengan sentuhan lembut di pundaknya, dia meyakinkan sang istri kalau dia tidak akan memaksakan diri secara berlebihan. Lalu berbalik pergi meninggalkan gadis itu terpaku. Saat berjalan di dalam hutan, dia menemukan pohon besar yang sangat cocok untuk latihan mengayon. Sambil menatap bayangannya di kapak besi, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya meski tanpa pengalaman. Tanpa membuang waktu, Jowon mengangkat kapak berat itu dengan mantap dan bersiap melakukan tebasan. Dengan teriakan penuh semangat, dia mengayunkan mata kapak sekuat tenaga ke arah batang pohon. Namun, karena kekuatannya yang kelewat dahsyat, pohon itu langsung patah seketika dan tumbang ke tanah. Terkejut dengan kehancuran luar biasa ini, Jowon langsung merunduk melindungi kepalanya dengan bingung. Beberapa saat kemudian, sang suami membuka pintu kabin sambil menggendong keranjang penuh berisi kayu bakar siap pakai. Melihat hal itu, ibu dan anak di dalam rumah dibuat terbelalak heran karena kecepatannya. Sang suami masuk memikul keranjang kayu besar, membuat istrinya cemas dan langsung menghampirinya. Dan begitulah petualangan seru mereka kali ini, kita tunggu kelanjutannya ya. Nah, kalian harus lihat ini, si pemburu tiba-tiba duduk di lantai, bikin istrinya bingung.
Si istri memegang tangannya, panik kalau ada bahaya, tapi dia meyakinkan semuanya aman-aman saja. Pada saat itu, Dorothy kecil muncul membawa kain untuk ayah barunya demi mengelap keringat di wajahnya. Setelah itu, gadis kecil tersebut langsung berlari heboh mengelilingi ruangan, membuat si pemuda takjub melihat tingkah lucunya. Dia menghampiri ember kayu besar lalu membasahi kedua tangan mumilnya di air bersih dengan gembira. Bocah itu pun berlari kembali ke arah sang pahlawan, meninggalkan jejak kaki basah di sepanjang lantai. Tanpa aba-aba, si anak melompat ke dada pria kekar itu, meninggalkan bekas tangan mungil di bajunya. Sang protagonis sempat terkejut, tapi langsung tersenyum lebar melihat tingkah menggemaskan putri kecilnya. Melihat semua itu, Reggie tertawa lepas, membuat suasana di dalam rumah terasa sangat hangat dan menyenangkan. Si kecil kemudian menatap pria itu dengan sepasang mata bulatnya yang berbinar terang, menanti reaksi apa yang akan diberikan ayahnya. Dengan penuh kelembutan, sang ayah mengusap kepala gadis itu dan berterima kasih karena telah merawatnya. Tapi dasar bocah, dia malah jadi super aktif dan mulai berlarian tanpa henti di dapur meski sang ayah menyuruhnya berhenti. Melihat itu, pasangan suami istri ini langsung tertawa terbahak-bahak. Merasa momen indah ini rasanya terlalu sempurna bagaikan mimpi dia. Memeluk wanita muda itu dan berjanji dalam hati akan selalu melindungi senyuman mereka. Karena tak pernah menyangka bisa sebahagia ini. Layar kemudian berganti keluar rumah, memperlihatkan gubuk kecil di tengah hutan lebat yang sangat luas. Asap tebal mengepul dari kerobong batu. Pertanda malam telah tiba dan makan malam siap. Di dalam, kedua orang dewasa itu makan besar sementara putrinya tidur nyenyak. Tiba-tiba, Reggie dan suaminya berhenti makan, kaget mendengar suara kecil dari bawah meja makan. Dorothy yang imut ternyata tertidur pula sambil memeluk sendok makannya sendiri di tengah-tengah waktu makan. Yang luar biasa itu, melihat pemandangan menggemaskan ini, mereka pun tertawa kecil dan menikmati momen damai bersama. Dengan sangat hati-hati, sang pahlawan membungkuk dan menggendong gadis kecil yang sedang tertidur itu agar tidak terbangun. Dia berdiri sambil mendekap anaknya yang terlelap di bawah tatapan penuh kasih sang istri. Sambil menggendong si kecil, pria berbadan besar itu melangkah mendekati perapian untuk menghangatkan tubuhnya. Selanjutnya, ayah baru ini membaringkan putrinya di tempat tidur dengan kelembutan yang tiada tara. Malam semakin larut di hutan yang sunyi, hanya menyisakan cahaya redup dari. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Sementara si istri sibuk memeras kain di panci panas untuk membersihkan peralatan. Suaminya tiba-tiba muncul tepat di belakangnya, melangkah tanpa suara di dapur. Tanpa aba-aba, sang pemburu memegang lembut pergelangan tangan sang istri untuk menghentikan pekerjaannya. Sang istri menoleh dengan wajah terkejut karena sentuhan mendadak itu. Lalu menatap suaminya tanpa mengerti apa-apa. Si pemuda merona tipis, lalu memandangnya dengan tatapan dalam, menciptakan suasana yang sangat romantis di sana. Keduanya berdiri sangat dekat, hanya disinari oleh cahaya temaram di dalam ruangan. Mengumpulkan keberaniannya, wanita itu mengangkat tangan dan menggunakan kain bersih untuk menyeka keringat dari leher pria kekar itu. Dengan gerakan yang sangat lembut, dia membersihkan kulit suaminya dengan penuh kasih sayang. Dalam benaknya, dia mencoba menepis rasa malu, karena mengurus suami adalah kewajiban seorang istri yang baik. Terbawa oleh perasaan itu, wanita muda ini tiba-tiba mengangkat baju suaminya dan mulai mengeringkan perutnya yang atletis. Sang protagonis hanya memperhatikan tindakan tak terduga pasangannya itu dan membiarkan dirinya diurus. Senyuman manis dan tenang pun tersungging di wajah sang pemburu, menunjukkan betapa dia sangat menikmatinya. Namun, kesadaran tiba-tiba menghantam si istri hingga dia menyadari apa yang dilakukannya dan mulai mengibas-ibaskan tangan karena malu setengah mati. Melihat tingkahnya yang sangat menggemaskan, sang pahlawan memegang tangannya dengan lembut untuk menenangkannya. Pada saat itu, dia mendekatkan wajahnya sambil tetap menggenggam erat tangan sang istri. Seketika itu juga, jantung wanita muda itu berdegup kencang karena jarak mereka yang sangat dekat. Sang pemuda memecah keheningan dan berbisik lembut mengajak istrinya untuk segera tidur. Akhirnya, pasangan baru ini berjalan bergandengan tangan menuju kamar kecil yang remang-remang di sebelah luar. Di dalam, mereka berbaring saling berhadapan di lantai kayu
dengan lentera di tengahnya. Sang pahlawan perlahan mendekatkan tubuhnya ke arah sang istri yang langsung menelan ludah, karena suasana terasa memanas. Dia menatap suaminya dengan mata terbelalak, agak takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sang istri menarik napas dalam-dalam, mencoba santai sambil menanti sentuhan lembut suaminya. Pria itu menciumnya dengan sangat manis, merasakan betapa lembutnya bibir sang istri. Dia lalu melirik ke arah si kecil yang terlelap, dan berharap keluarganya bisa hidup bersamanya untuk waktu yang lama. Dalam hati, dia berdoa agar terus bisa membahagiakan dua orang ini hingga napas terakhirnya. Sementara itu, Regi teringat para bangsawan. Kalian pasti berpikir ini romantis, kan? Tapi kenyataan buat rakyat jelata sangat beda, di mana seluruh keluarga harus tidur di ruangan sempit yang sama. Alhasil, anak-anak pun cepat mengetahui bagaimana orang tua menghabiskan malam mereka. Tiba-tiba, kenangan buruk membanjiri pikirannya, membawa kembali suara menakutkan dari mendiang ayahnya di masa lalu. Saat masih kecil, dia bersembunyi di balik selimut sambil mendengarkan tangisan pilu ibunya hingga subuh. Wanita muda itu ingat betapa dia selalu merasa ketakutan, khawatir masa depan kelam itu juga akan menimpanya. Namun, suara kayu terbakar dari perapian yang menenangkan segera menyadarkannya dari lamunan. Keesokan paginya, sang istri terbangun di ranjang dan merasa bingung karena seingatnya dia tertidur di atas lantai yang dingin semalam. Dia baru menyadari kalau suaminya rela meminjamkan lengannya sendiri sebagai bantal tidur, membuatnya merasa sangat tersentuh. Wanita muda itu menghela napas lega dan akhirnya menyadari kalau malam pertama ternyata tidak seseram yang dia bayangkan selama ini. Sambil bersandar di dada bidang suaminya, dia merasa seluruh hidupnya kini telah berubah menjadi jauh lebih indah. Sambil tersenyum damai, dia merapatkan tubuhnya mencari kehangatan dari pria perkasa tersebut. Tak lama kemudian, sang pemburu terbangun perlahan dan menyadari posisi istrinya yang sangat dekat. Dan manjam, dia juga menyadari kalau istri dan putri kecilnya sama-sama menjadikan lengannya sebagai bantal. Jantung si istri berdebar sangat kencang sampai rasanya mau kopot saat itu juga. Dengan kehangatan yang menjalar di dadanya, wanita muda itu berdoa dalam hati agar momen indah ini bisa bertahan selamanya. Pria kekar itu memandang mereka dalam diam, menikmati kedamaian di pagi hari yang cerah. Perlahan, sang protagonis bangkit lalu menyelimuti putri kecilnya dengan kain tebal yang hangat. Setelah itu, dia mengusap lembut rambut pirang bocah tersebut yang menggeliat dalam tidurnya. Beberapa saat kemudian, Regi berjalan ke arah perapian untuk mengambil ember besi yang kosong. Namun, sebelum dia sempat memegangnya, tangan kekar suaminya sudah lebih dulu mencengkeram gagang ember itu. Terkejut, sang istri melangkah mundur, sementara suaminya memberikan senyuman yang sangat ramah. Dengan penuh semangat, sang pemburu mengisi wadah besar itu hingga air bersih terpercik ke mana-mana. Dengan ekspresi tenang, dia menggumamkan beberapa patah kata dalam bahasa asli dunia asing tersebut. Sang istri langsung kebingungan setengah mati mencoba mencerna maksud ucapan suaminya. Dengan wajah merona marah, dia menggumamkan sesuatu, membuat si pemuda bingung. Melihat rasa malunya yang tiba-tiba, dia pun bertanya-tanya, apakah panggilan sayangnya barusan yang membuat istrinya senewan. Sang suami menyimpulkan kalau istrinya malu karena diperlakukan layaknya istri sungguhan. Maka, sang suami mengusul nama panggilan yang manis, dan si istri dengan malu-malu memintanya memanggilnya sayang. Pemburu itu pun memanggil istrinya sayang, yang langsung membuat wajah wanita itu memerah padam karena panggilan manis barusan. Sontak saja wanita itu membalikkan badan demi menyembunyikan wajahnya. Tapi lehernya yang memerah menunjukkan betapa dia sedang gugup setengah mati. Pria itu menganggap reaksinya sangat menggemaskan dan jadi ingin terus menjahilinya sedikit lagi. Pemuda itu kemudian dengan lembut memegang punggung pasangannya dan memintanya untuk kembali menatap matanya. Tiba-tiba saja, si kecil Dorothy terbangun dan mulai mengucek matanya sambil menguap lebar karena masih mengantuk. Setelah itu, anak kecil tersebut mulai berhalusinasi melihat sepotong daging raksasa melayang tepat di depan matanya. Dia mulai ngiler kelaparan membayangkan makanan lezat itu sampai perutnya berbunyi nyaring. Nah, kita sudahi dulu keseruan keluarga kocak ini. Si kecil langsung ambruk ke lantai kayu dan mulai
Ayo kita mulai kisah ini. Si kecil merangkak cepat ke arah orang tua barunya sambil berteriak gembira. Kedua orang dewasa itu sempat kaget dengan keaktifan anak ini, tapi mereka sangat senang melihatnya sangat ceria di pagi hari. Tapi sebenarnya, fokus si bocil langsung tertuju pada daging segar di meja. Matanya berbinar melihat makanan lezat itu. Si kecil pun mencoba memanjat ember kayu besar sementara orang tuanya tersenyum melihat tingkahnya. Tokoh utama kita langsung tertawa terbahak-bahak saat mendengar anak perempuannya berteriak, meminta makanan sekuat tenaga. Dengan kaki mungilnya yang mengayun bebas di udara, bocah itu berjuang keras menggapai dasar wadah demi mencari cemilan. Melihat nafsu makan anaknya yang lahap, si pemburu bertekad bekerja ekstra keras. Agar rubah, mereka tidak pernah kekurangan makanan. Dia berjalan menembus hutan lebat membawa kapaknya. Merasa sangat siap menghadapi serigala buas apapun. Pemuda ini sekarang membawa senjata andalan baru dan bertekad penuh membawa pulang makanan untuk keluarganya. Tapi tiba-tiba atmosfer berubah drastis. Sang tokoh utama merasakan aura asing dari balik pepohonan yang gelap gulita. Dia pun langsung berhenti sejenak dan menyadari hawa di tempat itu mendadak jadi sangat berat dan mencekam. Pada saat itulah si pemburu mulai bertanya-tanya monster mengerikan jenis apa yang akan menantang kekuatannya kali ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki bergema di hutan sunyi dan sesosok bayangan misterius perlahan mendekat. Merasa kebingungan, si pahlawan mulai berkeringat dingin menebak siapa yang berani berkeliaran di area terpencil seperti ini. Tak lama, seorang kakek berkerudung muncul dari kegelapan sementara pria kekar kita langsung menggenggam erat kapaknya untuk bersiaga. Pria asing itu menatap tajam dari balik jubah gelapnya, memperhatikan si pemuda dengan sangat teliti dalam keheningan. Pada detik itu, sang pemuda bertanya-tanya siapakah sebenarnya kakek misterius yang berdiri di hadapannya. Adegan pun mundur ke masa lalu, memperlihatkan noda darah segar berceceran di bebatuan hutan. Berdiri di sana, si kakek mengamati jejak kaki raksasa dan menyimpulkan ada monster besar baru saja lewat. Dia merenung karena telah mengawasi kabin itu berhari-hari, lalu menyimpulkan bahwa penghuni barunya bahkan tidak tahu cara memegang senjata dengan benar. Dengan pemikiran itu, si kakek merasa konyol karena seorang pemula yang tidak tahu apa-apa bisa mengalahkan monster besar. Dia menggelengkan kepala sambil tersenyum. Sebab pemburu berpengalaman sekalipun pasti akan tewas jika bertarung sendirian. Lalu dia menoleh dengan cepat karena merasa ada yang sangat aneh dan mengganjal dari kejadian ini. Didorong rasa penasaran, si kakek memutuskan berjalan menembus hutan untuk mencari tahu kebenarannya. Dengan matanya sendiri, kembali ke masa sekarang. Sang tamu mendekat perlahan selagi si pemburu tetap memasang posisi bertahan. Kakek itu menatap lengan terluka tokoh utama dan matanya langsung berbinar saat dia menyadari sesuatu yang luar biasa di sana. Dia melihat bekas gigitan taring serigala dan kaget lukanya hampir sembuh total. Padahal, gigitan ganas seperti itu harusnya memicu infeksi yang mematikan. Dan sang pahlawan tidak akan pernah bisa berjalan normal lagi. Dari situ, si kakek mengambil kesimpulan absurd bahwa pria kekar ini adalah penyihir. Dia ingat pengguna sihir sangat langka di dunia ini dan hampir tidak pernah terlihat berkeliaran. Sang pemuda berdiri sambil berkeringat dingin. Sementara si kakek misterius mulai merencanakan sesuatu yang besar dalam diam. Tiba-tiba tatapan mata kakek itu bersinar ungu yang menyeramkan saat dia tersenyum, yakin bahwa kesempatan emasnya telah tiba. Dalam benaknya, dendam masa lalu yang sudah lama dinanti-nantikan akhirnya kini datang langsung. Mengetuk pintunya sendiri. Sang pemburu memperhatikan pria tua di depannya dari atas ke bawah. Mencoba menebak kegilaan apalagi ini. Masuk ke masa lalu, si kakek teringat meski sekarang sudah rapuh. Dia dulunya pejuang tangguh. Di masa mudanya, para penjaga hutan harus berperang demi mengumpulkan prestasi agar bisa diangkat menjadi pengikut bangsawan, ingin hidup mandiri. Dia pun pergi meninggalkan ayahnya untuk berkelana mencari jati diri. Tidak lama setelah itu, dia berhasil mendapatkan posisi sebagai penjaga di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh pegunungan kaya akan sumber daya alam yang sangat berharga. Sayangnya, masalah utama desa itu adalah kelangkaan kayu bakar karena hutan bangsawan bebas dimasuki rakyat jelata. Akibatnya, warga terpaksa masuk lebih dalam ke hutan
menjadi alasan sempurna baginya untuk memetakan wilayah. Namun pejuang muda itu melakukan kesalahan fatal dengan tidak pernah memikirkan mengapa warga desa hanya mencari kayu di area pinggiran hutan saja. Tergeletak terluka parah, dia ingat kegagalannya mempertahankan wilayah. Karena seorang penjaga harus memiliki tubuh yang utuh. Nah, disinilah mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai. Saat dia berkeringat dingin menyadari bahaya mengerikan yang sama sekali tidak pernah dia duga. Sebelumnya, tepat di hadapannya muncul sesosok monster hijau raksasa yang menguasai puncak gunung itu. Dan yang paling mengerikan dari semuanya, makhluk menjijikkan tersebut kerap menculik para wanita manusia untuk membiakkan ras mereka sendiri. Saat pundaknya dicengkeram, barulah si penjaga mengerti mengapa tempat mengerikan ini disebut desa monster. Sambil gemetar ketakutan, dia akhirnya mengetahui kenyataan pahit tentang alasan gelap di balik hilangnya gadis-gadis di wilayah tersebut. Bertahan hidup dengan penuh penderitaan, si pemburu sabar menanti hari untuk membalas dendam pada makhluk yang merusak hidupnya. Dia bahkan membenci warga desa yang penakut dan memilih menahan harga dirinya demi bertahan hidup. Bersama mereka selama puluhan tahun, menangis kemarahan, dia hanya didorong obsesi untuk membasmi semua monster itu. Sambil memegang obor menyala, dia bersumpah tidak akan pernah beristirahat sebelum berhasil membakar seluruh sarang monster itu hingga menjadi abu. Sekarang, mari kita kembali ke masa sekarang di mana si kakek menatap pemuda kekar di depannya dengan penuh harapan baru. Pemburu tua itu sangat terpukau melihat ukuran tubuh raksasa serta potensi kekuatan luar biasa yang belum pernah dia temui sebelumnya. Selain semua kelebihan fisik tersebut, si kakek juga dibuat terkejut saat menyadari kemampuan regenerasi luka yang tidak masuk akal di lengan sang pemuda. Berdasarkan hal itu, dia pun langsung menyimpulkan bahwa anak muda ini memiliki semua potensi untuk menjadi pemburu monster terkuat dalam sejarah. Dalam pikirannya, dia tahu betul bahwa makhluk-makhluk mengerikan masih bersembunyi jauh di dalam pegunungan tersebut. Dan percayalah, para monster pasti akan menyerang desa lagi begitu mereka kehabisan korban wanita. Tapi sebelum tragedi mengerikan itu sampai terjadi, sang veteran memutuskan untuk segera bertindak cepat. Dia berniat melatih pemuda asing tersebut menjadi seorang petarung yang luar biasa hebat. Supaya rencana ini berhasil berjalan mulus, dia sengaja merahasiakan seluruh informasi tentang monster itu sampai kontrak disepakati. Sambil tersenyum penuh kelicikan, sang veteran berpikir kekuatan perjanjian tertulis akan mencegah si pemula kabur begitu saja. Kakek itu kemudian mengucapkan beberapa kata dalam bahasa asing yang aneh kepada si pemuda, yang langsung dibalas dengan busuran tubuh tanda menghormat. Mengamati dengan jeli, sang veteran menyadari bahwa pemuda ini tetap waspada dan tidak menurunkan pertahanannya sama sekali. Pada saat itu juga, si kakek menyatakan akan mengajarkan semua ilmu berburunya kepada sang murid baru. Sang veteran menjamin bahwa pemuda tersebut nantinya akan tumbuh menjadi pemburu yang sangat hebat. Meskipun si pemuda sendiri masih merasa sangat kebingungan dengan obrolan aneh tersebut. Keesokan paginya, si pria kekar meregangkan tubuhnya. Merasa baru sebentar memejamkan mata, namun matahari sudah tinggi menerangi seisi rumah di luar. Sang tamu menunggu dengan sabar karena merasa tidak sopan bertamu ke dalam kabin keluarga baru tersebut. Niat baik si kakek adalah untuk melindungi privasi mereka, agar orang asing tidak sembarangan masuk ke rumah saat kedua gadis ditinggalkan sendirian. Terkejut dengan kedatangan sepagi ini, si kepala keluarga mengintip dari celah pintu kayu dan melihat kakek berkerudung itu berdiri di halaman sambil melemparkan senyum mencurigakan penuh niat terselubung pada kepala keluarga kita. Melihat ekspresi yang mengerikan itu, sang pemuda langsung berkeringat dingin karena teringat akan wajah manajer HRD di kantor lamanya saat rapat menegangkan. Tanpa membuang waktu, sang pemburu langsung memakai ranselnya dan memalingkan muka, berpura-pura tidak menyadari tatapan licik dari si kakek tua itu. Di saat bersamaan, sang istri memanggil namanya dengan gugup dan tersipu malu saat menyerahkan bekal makan siang untuknya. Melihat hal itu, si pria kekar langsung merona merah, menyadari betapa lucunya istri barunya itu. Nah, bagaimana menurut kalian tentang petualangan mereka selanjutnya? Mari kita tunggu kelanjutan kisah seru keluarga kecil yang menggemaskan ini di episode berikutnya.
Kalian harus lihat ini, seorang anak berambut pirang tiba-tiba berlari cepat melintasi lantai kayu. Pondok, gadis kecil itu berhenti tepat di depan sang pemburu dengan tangan terbuka. Membuatnya sangat terkejut. Sambil tersenyum manis, anak itu memberikan kotak bekal lucu kepada si pemuda. Sementara ibunya memperhatikan dengan cemas dari belakang. Setelah itu, sang istri membantu suaminya memakai ranselnya, meminta suaminya untuk makan dengan lahap selama perjalanan nanti. Sang protagonis tersenyum tipis, merasa sangat bersyukur memiliki keluarga hangat yang peduli padanya. Sebelum dia pergi, gadis kecil itu membisikkan beberapa kata dalam bahasanya yang dianggap si pria sebagai doa agar dia pulang dengan selamat. Ingin belajar, pahlawan kita menunjuk sang istri dan mencoba meniru kalimat tersebut. Membuat istrinya cukup terkesan. Wanita cantik itu lalu tersenyum sangat lembut dan mengangguk, membenarkan bahwa pelafalannya sudah tepat. Di saat yang sama, putri kecil mereka tiba-tiba menjulurkan lengan mungilnya untuk menarik perhatian ayah barunya. Ingin ikut mengobrol juga, si anak kecil mengulangi kalimat yang sama agar dia kembali dengan selamat, membuat pemuda itu sangat gemas melihat tingkah lucunya. Dengan penuh kebahagiaan, sang pemburu melambaikan tangan, berjanji akan segera pulang ke rumah dengan selamat. Ibu dan anak itu pun terus melambaikan tangan dengan semangat saat melepas kepergian pelindung keluarga kecil mereka. Namun, ketika berbalik menghadapi si kakek misterius, ekspresi si kekar langsung berubah, dan dia merasa sangat enggan untuk meninggalkan rumah. Meski terpaksa, pahlawan kita hanya bisa menghela napas panjang pasrah pada takdirnya. Sadar bahwa dia harus berburu demi bertahan hidup, mereka pun berjalan menembus hutan lebat yang sangat luas sampai si pemuda kehilangan arah waktu. Pemburu muda itu kelelahan dan mulai heran. Apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan si kakek sampai harus berjalan sejauh ini? Tiba-tiba, pemandu berpengalaman berhenti mendadak di tengah jalan, membuat si pemula kebingungan dengan jeda itu. Kakek tua itu kemudian mengetukkan kakinya ke tanah, membuat sang protagonis heran. Apakah itu isyarat agar dia melihat ke bawah? Pria misterius berpenutup kepala itu kembali berjalan menembus hutan lebat, mengatur ritme perjalanan mereka. Di saat itulah, sang protagonis menyadari sesuatu yang ganjil dan merasa bingung saat mengikuti langkah si orang tua. Dia melihat bahwa jejak kaki yang ditinggalkan si kakek di tanah memiliki bentuk yang sangat aneh. Penasaran, si pemuda berpikir apakah ini sejenis teknik bela diri rahasia yang tersembunyi. Untuk menguasai trik ini, sang jagoan memutuskan bahwa dia harus meniru setiap gerakan gurunya. Tanpa menunda, si kekar langsung membenarkan posturnya dan mencoba mempraktikkan teknik unik tersebut. Sambil menyeringai tipis, si pemburu tua menoleh ke belakang. Melihat kerja keras murid barunya, mereka pun melanjutkan perjalanan panjang menembus rimbunnya pepohonan di bawah hangatnya sinar mentari. Sepanjang perjalanan, si kakek menjelaskan bahwa setiap gunung memiliki spesies pohon yang unik sambil menyentuh salah satu batang pohon. Selain itu, dia mengajari si pemuda memahami medan dengan memintanya menggambar peta langsung di atas tanah. Sementara itu, di pondok, nah, perhatikan bagian ini, istri sang jagoan mendadak dikepung tiga pria desa berwajah kejam. Tanpa peringatan, si rambut pirang pengecut menampar wajah wanita muda itu karena dianggap kurang ajar. Pukulan keras tersebut membuat tubuh rapuhnya terpental keras langsung ke lantai kayu, menahan rasa sakit yang luar biasa. Wanita malang itu mencoba bangkit dari serangan brutal sambil terengah-engah kehabisan napas. Di saat itulah, dia menoleh dan sangat ketakutan melihat putri kecilnya bersembunyi di sudut yang gelap. Menyaksikan tatapan ngeri anaknya, sang ibu merasa jantungnya berhenti karena takut terjadi sesuatu yang buruk. Meskipun tubuhnya gemetar hebat karena ketakutan, istri protagonis kita tetap berusaha bergerak demi melindungi putrinya. Dorothy kecil hanya bisa terpaku melihat kekejaman itu dengan perasaan syok. Sambil menangis sesenggukan, gadis kecil itu menyalahkan dirinya sendiri, mengira semua kekacauan ini terjadi karena kesalahannya. Sambil tertawa puas, para bajingan itu mengejek wanita yang tak berdaya tersebut tanpa peduli siapa yang akan menolongnya. Para preman merasa aman karena sang pelindung gunung tidak mengerti bahasa mereka. Jadi mereka yakin aksi busuk ini tidak akan ketahuan. Namun, salah satu dari mereka memperingatkan bahayanya jika ketahuan.
mengingat pemburu Anda sangat jarang di wilayah ini. Si rambut pirang kemudian mencengkeram tangan wanita itu dan mengajak membawanya jauh ke dalam hutan gelap agar teriakan histerisnya tidak terdengar siapapun. Penjahat itu lalu menyuruh kawanannya menjarah barang berharga selagi dia menyeret paksa sang wanita keluar dari pondok tersebut. Dia bahkan mengancam akan membakar habis rumah itu jika dia berani mengadu pada suaminya nanti. Sementara itu, para bajingan bersorak gembira atas hasil jarahan mereka sembari membawa pergi wanita itu, meninggalkan Dorothy kecil sendirian dalam kegelapan. Sambil bersembunyi, gadis kecil itu gemetar ketakutan, menyadari nasib buruk yang menimpa ibunya setelah dibawa pergi. Di saat kalian pasti ikut sedih melihat si kecil menangis sesengguka, cemas apakah ibunya akan kembali. Sementara itu, jauh di sana, si kekar sedang beristirahat di batu besar di bawah pengawasan mentornya. Dengan tatapan yang sangat tenang dan damai, sang guru kemudian merogoh tas kulitnya untuk mengambil sesuatu yang penting. Membuat murid mudanya penasaran, dengan santai, kakek itu mengeluarkan sebuah benda kayu berukuran kecil, membuat si pemuda penasaran apa yang akan dilakukan gurunya. Tapi ternyata, sang guru justru menyuruhnya beristirahat dan menyantap bekal makanan di dalam ranselnya. Sambil tersenyum lebar, pemuda itu membuka bekalnya. Teringat kasih sayang putri kecilnya yang menyiapkan makanan tersebut. Dia menatap isi bekal dengan gembira dan merasa seperti pria paling beruntung di dunia karena memiliki keluarga yang hangat. Aroma daging panggang dan telur ceplok langsung membangkitkan selera makannya, membuatnya tak sabar menikmati hidangan rumah yang lezat. Secara mengejutkan, si kakak memberikan isyarat bahaya dan menyuruhnya segera menutup kotak bekal. Demi keselamatan mereka, sang protagonis kebingungan dengan perintah mendadak itu dan heran apa kesalahannya, hingga harus mendapat teguran keras. Sang veteran menjelaskan bahwa aroma makanan matang bisa memancing binatang buas yang mampu mengendus baunya dari kejauhan. Mendengar hal itu, si pemuda langsung lemas, karena itu adalah satu-satunya kesempatan menikmati hadiah dari keluarganya. Tepat saat itu, mereka tiba di depan sebuah gubuk kayu sederhana yang menurut gurunya akan menjadi rumah barunya. Kakek itu kemudian memegang busur panah dengan bentuk yang sangat tidak biasa. Membuat si pemuda heran, pahlawan kita berpikir bahwa semua senjata berburu yang diketahuinya biasanya memiliki bentuk melengkung. Melihat busur yang lurus tegak itu, si kekar heran, bagaimana bisa ada orang yang memanah dengan alat seperti itu. Pria misterius itu menggumamkan beberapa patah kata, lalu menyodorkan busur tersebut agar dipegang oleh murid barunya. Setelah itu, sang guru berbalik dan berjalan melintasi rerumputan selagi si pemula masih ragu. Sang veteran kemudian bersiap-siap, dan protagonis menyadari bahwa butuh kekuatan yang luar biasa besar untuk menariknya. Tak lama, si kakak mengangkat senjata itu dengan kokoh dan menarik talinya dengan anak panah yang mengarah lurus ke atas. Meskipun tarikannya sangat berat, pemburu berpengalaman itu tidak bergeming sedikit pun. Seolah waktu berhenti di sekitarnya. Tiba-tiba saja, anak panah melesat cepat membelah udara lurus ke batang pohon besar. Hantamannya luar biasa keras, hingga anak panah kayu itu menancap sangat dalam di kulit pohon dan melontarkan serpihan kemana-mana. Kagum akan teknik tersebut, si pemuda akhirnya paham cara menggunakannya. Sambil membulatkan tekad, pria penyayang keluarga ini meniru kuda-kuda sang guru dan bersiap melepas tembakan dengan seluruh tenaganya. Melihat itu, si kakek mendekat dan mulai membenarkan posisi lengan muridnya gagal. Hasil tembakannya nanti bisa akurat. Saat melihat pahlawan kita menahan tarikan tali busur yang tegang, sang guru terkejut karena tubuh raksasa itu tidak bergetar sedikit pun. Dengan tatapan yang sangat fokus, si pemburu hanya menatap targetnya tanpa memedulikan keadaan sekitar. Dia mulai menghafal setiap kata baru dan semua gerakan penting demi menjadi pemburu hebat. Sang protagonis berjanji berlatih sangat keras agar bisa mengatasi semua masalahnya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Dan percayalah, kita pasti tidak sabar melihatnya tumbuh menjadi pria kuat yang selalu melindungi keluarganya. Halo guys, kali ini kita bakal bahas manhwa yang seru banget. Di sebuah pondok terpencil, ada suara imut menyanyikan langit biru dan rambut indah Rigi. Dorothy kecil bernyanyi gembira di kasurnya tentang pahlawan berambut hitam.
Dia begitu kenyang, sampai merasa daging lezat itu masih mengembang di perutnya yang gembil. Tiba-tiba, bocah berambut pirang ini menyadari ibunya sedang tertawa bahagia saat sedang sibuk bekerja di sudut ruangan. Dia berpikir kalau ibunya jadi jauh lebih sering tersenyum sejak pemburu hebat itu datang merawat. Mereka belum lama ini, hal itu membuat dada si kecil terasa hangat setiap kali mendengar tawa sang pelindung. Tapi dasar bocah, dia malah sibuk memikirkan kapan perutnya akan kempes lagi biar bisa makan daging. Anak itu lagi sambil menatap langit malam yang penuh bintang. Dia mulai penasaran siapa sebenarnya pahlawan itu. Dorothy tahu betul kalau pria tangguh dan wanita cantik itu bukanlah orang tua kandungnya. Dan hal ini membuatnya termenung. Dia merasa asing sekaligus bersyukur karena kini mereka telah menjadi bagian dari hidupnya. Seketika, rasa takut yang luar biasa muncul di hati kecilnya karena dia takut akan dibuang lagi. Seperti masa lalunya yang kelam. Dia khawatir jangan-jangan pria berbadan besar itu hanya akan membawa ibunya saja dan meninggalkan anak tidak berguna seperti dirinya sendirian di sana. Air mata mulai membasahi mata kuningnya yang besar saat membayangkan ditinggalkan keluarga barunya. Tiba-tiba, sebuah cahaya aneh menarik perhatian si Piran. Cahaya itu langsung membuarkan lamunan sedihnya. Dia menyadari kalau dia sendirian di tempat tidur dan mulai bingung kemana perginya sang ibu di tengah malam yang sangat gelap dan sunyi seperti ini. Saat itulah, suara kejam dari ayah lamanya terngiang-ngiang kembali. Menyebutnya tidak berguna karena bukan anak laki-laki yang kuat. Pria itu selalu mengeluh kalau dia hanyalah beban yang menghabiskan makanan saja. Dorothy kecil pun gemetar ketakutan mengingat memori buruk itu. Tapi dia langsung berlari cepat keliling rumah, bertekad untuk melindungi ember berisi daging pelindungnya sebelum ada orang lain yang mencurinya. Setelah memeriksa wadah itu, dia bernapas lega karena makanannya aman. Tapi dia masih harus mencari ibunya. Tiba-tiba, sebuah teriakan kasar dari arah luar rumah mengejutkan bocah malang tersebut. Guys, perhatikan baik-baik bagian ini karena bahaya besar mengintai. Dorothy langsung menoleh ketakutan dan membeku di tempat sambil merengek pelan. Menyadari ada hal buruk yang sedang terjadi di luar. Sambil bersembunyi, dia mengintip dari celah dinding kayu dan melihat tiga pria berwajah seram di halaman. Dorothy mengenali para bajingan itu sebagai orang yang dulu sering memukuli mendiang ayahnya. Merekalah penyebab semua penderitaan di rumah lamanya dulu. Bersembunyi di balik bebatuan, Lizzie kecil gemetar ketakutan, khawatir hal buruk menimpa ibunya. Sementara itu, tiga penagih utang kejam mulai mengepung wanita itu. Mereka menuduhnya telah mencuri daging buruan mereka. Sang ibu menangis sambil menjelaskan bahwa suaminya lah yang memburu hewan itu. Namun si pirang besar malah tertawa mengejek dengan sangat keras mendengarnya. Bajingan lain berteriak bahwa suaminya sudah mati dan menuduh wanita itu sebagai pencuri yang tidak tahu diri. Meski terus menangis, dia tetap membantah. Hingga para preman itu memutuskan masuk paksa ke rumah. Tanpa belas kasihan, salah satu preman mendorong wanita itu hingga tersungkur ke tanah dan menyuruhnya diam. Begitu masuk ke dalam pondok kayu yang gelap, mereka bertiga langsung terkejut. Mereka melihat kulit serigala raksasa yang terpajang di ruang tamu. Dengan mata penuh keserakahan, sang pemimpin mendekat perlahan. Hampir tidak percaya dengan harta karun berharga yang ada di depan matanya. Dia mengelus bulu itu dan sadar mereka mendapat durian runtuh. Dengan sangat bersemangat, para anak buahnya mulai mengacak-acak setiap sudut rumah. Sementara si kecil Petrap bersembunyi ketakutan. Di bawah perabotan, dia bisa mendengar langkah kaki para penyusup yang sangat dekat. Dorothy panik menyadari niat jahat mereka. Sang ibu yang putus asa langsung berlari masuk ke dalam. Wanita itu menghalangi mereka menyentuh kulit serigala tersebut. Sambil menangis, dia menegaskan dengan lantang bahwa barang berharga ini adalah milik mereka. Namun, situasi menegangkan ini membuat Lizzie kecil tidak tahan lagi. Dia pun menangis histeris di pojokan sebelum akhirnya berlari keluar rumah. Sambil terus menangis kencang, dia berteriak memanggil Joan, memohon bantuan secepat mungkin untuk menyelamatkan ibunya. Buset guys, kalian pasti ikutan panik melihat adegan ini. Di saat kekacauan terjadi, si karakter utama kita malah sedang berjalan santai di hutan gelap, bersama seorang pria misterius di sampingnya. Pria tua misterius itu menunjuk ke arah belakang untuk menarik perhatian si pemuda.
Tapi si karakter utama kita malah membungkuk sopan dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya hari ini. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan sayup-sayup dari kejauhan dan terkejut saat mengenali suara tangisan bocah tersebut. Seketika itu juga, dia langsung menoleh ke arah pondoknya dengan perasaan tidak enak. Dia menyadari ada hal yang tidak beres sedang terjadi di sana. Dia tahu putrinya tidak akan menangis sehisteris itu tanpa alasan darurat. Tanpa pikir panjang, pria besar itu langsung berlari kencang. Dia menerobos hutan demi keselamatan keluarganya. Setibanya di sana, sang pahlawan melihat 3 preman menahan istrinya dan menjarah barang-barang. Mereka detik itu juga, kemarahan yang luar biasa langsung meledak. Sang pemburu bersumpah akan menghabisi para kriminal bajingan ini. Si penyusup berambut merah mendadak berbalik karena bingung mendengar suara langkah kaki berat yang mendekat cepat dari belakangnya. Tanpa membuang waktu, sang suami mendaratkan pukulan telak berkekuatan penuh tepat ke wajah si penculik. Hantaman super keras itu langsung membuat si pengikut terpental jatuh ke tanah. Sang Hero pun segera berdiri melindungi istri tercintanya. Menatap kedatangan sang suami yang tepat waktu, sang istri menangis haru dan bernapas lega. Tapi pria besar itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berjalan murka mendekati 2 preman desa yang tersisa. Si rambut hitam mulai berkeringat dingin. Gemetar ketakutan melihat tatapan mata pembunuh dari karakter utama kita, dan kemudian si karakter utama melesat cepat dan menghantam perut lawan dengan dengkulnya secara brutal. Penipu itu langsung ambruk sambil menjerit kesakitan, bahkan kesulitan bernapas akibat serangan mematikan tersebut. Melihat rekannya tumbang, preman berambut pirang terakhir mencoba memukul hero kita dengan nekat. Namun, sang pemburu menghindar dengan mudah, lalu mencengkeram tangan musuh untuk membalas serangannya. Lewat gerakan yang sangat lincah, dia mengangkat tubuh preman itu, lalu membantingnya keras-keras ke tanah. Si bajingan mendarat dengan posisi mengenaskan dan merasakan seluruh badannya remuk akibat hantaman tersebut. Sang hero langsung mengunci gerakannya, bertekad tidak akan memberi ampun pada siapapun yang berani mengusik keluarga barunya. Dia terus menghujani wajah preman itu dengan pukulan keras tak bersisa. Menurutnya, orang-orang kejam seperti ini memang pantas dihukum berat. Dengan mata menyala amarah, dia berniat memberi pelajaran yang tidak terlupakan agar para preman sialan ini kapok dan tidak kembali lagi. Dia menjambak kerah si rambut pirang, sementara istrinya menonton dengan sangat syok. Dalam kepanikannya, sang istri meneriakkan nama suaminya, membuat si pemburu menoleh bingung dengan kepalan tangan masih berenergi. Melihat ada kesempatan, si pengecut mencoba menyerang dari belakang menggunakan senjata tajam. Untungnya, prajurit raksasa kita langsung menyadari bahaya itu tepat waktu dan menahan serangan itu dengan santai. Tindakan licik ini membuat emosi sang pemburu makin meledak-ledak. Preman itu pun mulai gemetar ketakutan setelah menyadari betapa mengerikannya kekuatan monster yang sedang mencengkeram tangannya saat ini. Pemuda itu menatapnya tajam, lalu meremukkan lengan musuh tanpa ampun. Sang istri memohon agar dia berhenti, dan tak lama kemudian, sang guru tua datang meminta muridnya menyudahi keributan. Pria tua berkerudung itu memegang lengan muridnya dengan erat, memintanya untuk segera tenang. Sang guru kemudian menunjuk ke arah pondok, mengingatkan pemburu baru itu tentang kondisi di dalam. Keributan kejam ini membuat anak-anak perempuan di dalam rumah ketakutan setengah mati. Wanita muda itu hanya bisa mematung dengan jantung berdebar kencang. Masih syok melihat pemandangan berdarah di halaman rumahnya. Dari balik jendela, putri kecilnya menangis ketakutan melihat aksi brutal ini. Untungnya, sang pemburu sadar dan seluruh hawa membunuhnya lenyap seketika. Digantikan rasa khawatir yang mendalam pada keluarganya. Kamera berganti memperlihatkan asap membubung tenang dari cerobong pondok kayu tersebut. Tanda badai telah berlalu. Sang istri menyadari kalau suaminya yang biasanya manis ternyata bisa menjadi sangat mematikan. Dia teringat mantan suaminya yang kasar saat melihat pria besar itu menghajar para pengecut. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Apakah keputusan si MC sudah tepat? Sampai jumpa di kelanjutan kisah seru berikutnya. Ikuti terus ya, kalian dan aku bakal menyaksikan momen manis bercampur tegang ini. Kejadian brutal barusan sempat bikin dia takut bakal dihajar juga. Tapi, begitu melihat mata lembut pemuda itu, ketakutannya langsung sirna. Rasa takutnya hilang total,
karena sang suami tak mau menakutinya. Sang istri sadar tatapan tegang itu hanyalah bentuk keputusasaan untuk melindunginya. Namun, tiba-tiba sang pemburu memanggil namanya dengan nada yang terdengar sangat sedih. Dia mengira istrinya sendiri takut padanya. Regi pun bingung kenapa reaksinya bisa membuat suaminya secemas itu. Padahal dia merasa hanya wanita biasa yang tidak berharga. Gadis itu gemetar saat menyadari sikapnya membuat sang suami salah paham. Dia tahu tidak ada lagi yang perlu ditakutkan di sini. Dalam hati, sang istri memohon agar suaminya tidak memasang wajah sedih itu karena situasi ini. Dia ingin sekali menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak takut padanya. Sayangnya, perbedaan bahasa mereka menjadi penghalang yang sangat besar. Pada momen krusial ini, sang wanita akhirnya mengumpulkan seluruh keberaniannya. Dia berteriak kencang memanggil nama pria besar itu demi menarik perhatian sang suami tercinta. Sang pahlawan pun terkejut dan langsung menatapnya dengan pandangan yang sangat teduh. Sementara itu, sang istri membalas tatapan tersebut dengan penuh keyakinan dan tekad yang kuat di wajah cantiknya. Lalu, sang istri menggenggam erat tangan pasangannya dengan penuh kasih sayang. Dia mencoba menyalurkan seluruh perasaan tulusnya secara langsung. Gadis itu merasakan kehangatan dari tangan besar berkapalan yang kini menjadi tempat teraman baginya. Dia tersenyum lega karena tahu di samping pelindung sekuat ini, tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti keluarganya tercinta. Dengan air mata kebahagiaan yang tumpah, dia menempelkan tangan sang suami ke pipinya sambil berterima kasih. Dia merasa sangat bersyukur karena akhirnya berhasil diselamatkan dari penderitaan panjang. Sang karakter utama langsung terdiam dengan ekspresi serius. Tampak sedikit khawatir melihat kondisi istrinya. Lalu sang istri memegang wajah suaminya sambil menyebut nama Lizzie dengan haru. Gadis itu kemudian memeluknya dengan sangat erat. Berkali-kali berterima kasih karena telah menyelamatkannya dari orang-orang jahat itu. Sang pemburu heran kenapa istrinya begitu berterima kasih untuk hal seperti ini. Padahal itu sudah kewajibannya. Dia membalas pelukan itu dengan hangat, menutupi mata sang istri secara lembut. Dalam hatinya, dialah yang seharusnya berterima kasih atas kehadiran wanita ini. Di saat yang sama, sang istri merasa sangat tersentuh oleh perlakuan manis suaminya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, karena fokus kita beralih ke Dorothy kecil yang sedang menangis. Ketakutan, sang istri langsung berteriak memanggil nama Joan sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang membutuhkan bantuan darurat itu. Mendengar itu, sang pemuda langsung berlari kencang mendekati si kecil sambil meneriakkan namanya. Sang ibu juga ikut berlari panik ke arah putrinya, mengulurkan tangan sambil bertanya cemas, apakah kondisinya baik-baik saja sekarang. Ibu itu langsung syok dan panik melihat keadaan putrinya yang sangat memprihatinkan. Bocah malang itu saking ketakutannya sampai-sampai tidak sengaja mengompol. Kejadian barusan benar-benar membuatnya trauma setengah mati. Dia memang sempat meminta bantuan, tapi melihat kepalan tangan raksasa sang pahlawan ternyata jauh lebih menakutkan bagi anak sekecil. Dia di kepalanya masih terbayang jelas wajah babak belur ibu tiri dan kakak perempuannya, Lizzie. Bocah itu takut wajahnya juga akan hancur seperti mereka jika dia berani menangis atau mengeluh. Makanya, dia merasa harus segera meminta maaf kepada Lizzie sebelum kakak tirinya itu mulai membenci dan mengabaikannya lagi. Dorothy kecil memohon maaf karena sempat bersembunyi dan memohon agar tidak ditinggalkan sendirian. Di hutan, sambil menangis sesenggukan, dia menyalahkan dirinya sendiri atas semua kekacauan ini. Tapi sang ibu langsung memeluknya erat dengan penuh kehangatan. Ibunya bingung dan menjelaskan bahwa dia tadi terpaksa pura-pura tidak kenal agar para penjahat itu tidak menemukan persembunyian Dorothy. Sang ibu menegaskan bahwa Dorothy sama sekali tidak bersalah, membuat bocah itu menatapnya dengan penuh keraguan. Lalu, sang ibu menenangkannya dan berkata bahwa semuanya sudah aman karena sosok ayah mereka telah datang menyelamatkan. Dorothy yang mendengar hal itu langsung kebingungan setengah mati mendengar kata ayah baru. Si kecil menyahut bahwa Joan kan hanya suami Lizzie dan dia sudah tahu soal itu. Sang ibu kemudian tersenyum dan menjelaskan bahwa karena dia adalah suami Lizzie, otomatis dia sekarang juga menjadi ayah baru untuk Dorothy. Kalian pasti tahu betapa bahagianya bocah ini saat menyadari sang pahlawan adalah ayahnya sekarang. Dia menatap punggung kokoh sang pelindung dengan mata berbinar-binar penuh kekaguman.
bertanya-tanya apakah pria raksasa itu benar-benar ayahnya. Dorothy kecil memiringkan kepalanya dengan polos, dan ibunya dengan lembut mengusap kepalanya sambil meyakinkan bahwa ayah barunya ini sangat berbeda dan akan selalu melindungi mereka dari bahaya apapun di dunia ini. Dorothy akhirnya sadar bahwa raksasa itu menghajar para penjahat karena dia sendiri yang meminta tolong tadi. Dari balik jendela kabin, ibu dan anak itu melihat keluar, memandangi sang pemburu yang berdiri gagah di sana. Bocah itu menarik napas dalam-dalam lalu berteriak sekencang mungkin memanggilnya ayah. Dia kagum dengan tubuh kekar ayahnya yang punya tangan dan kaki raksasa. Dorothy pun langsung berlari keluar kabin dengan perasaan luar biasa gembira. Di matanya, dia adalah sosok ayah super kuat yang bisa diandalkan. Dia ingat betapa baiknya pria itu karena telah memberinya nama baru dan sepiring makanan lezat. Saat lapar, hatinya menghangat menyadari siapa ayah barunya sekarang. Mendengar teriakan nyaring itu, si pria besar langsung berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Di matanya, terpantul bayangan Dorothy kecil yang berlari kencang ke arahnya sambil tersenyum lebar tanpa beban sedikit pun. Pemuda itu langsung membuka lebar kedua tangannya untuk menyambut pelukan si gadis kecil. Mereka berpelukan sangat erat, dan Dorothy tertawa bahagia dalam dekapan hangat ayah barunya. Sang pahlawan menyadari satu hal yang cukup mendalam. Meski tidak paham bahasanya, dia bisa mengerti kehangatan dari perasaan anak itu. Saat menggendong Dorothy yang terlihat sangat aman dan bahagia, tiba-tiba hidungnya mencium bau aneh yang cukup menyengat dari arah tubuh mungil itu. Sang pemburu baru sadar kalau bocah ini mengumpul lagi karena saking ketakutannya tadi. Tapi, melihat senyumnya yang terlampau polos dan tulus, dia malah merasa bersalah karena menyadari bau pesing tersebut di momen seindah ini. Dia pun memutuskan untuk segera mengganti pakaian si kecil saat istrinya berlari mendekat. Pada akhirnya, keluarga baru ini saling berpelukan erat dalam suasana yang sangat hangat, manis, sekaligus mengharukan bagi mereka semua yang menyaksikannya. Tiba-tiba, Dorothy teringat sesuatu yang sangat krusial dan langsung bertanya di mana daging berharga mereka berada. Pasangan suami istri itu tentu saja melongo heran melihat si kecil tiba-tiba berlari kencang demi menyelamatkan makanannya. Dia langsung menerobos ke arah para penjahat yang terkapar, membuat sang ayah cemas setengah mati. Tanpa peduli dengan orang-orang jahat di tanah, target utama bocah cilik ini hanyalah satu hal yang sangat berharga. Dia ingin mengamankan ember kayu berisi potongan daging lezat mereka. Dorothy mencoba mengangkat ember berat itu dengan seluruh tenaga mungilnya. Tapi sayangnya benda itu terlalu berat hingga mulai miring dan hampir saja tumpah ke tanah. Bocah itu terjatuh, tapi dengan sigap menahan ember tersebut menggunakan kepalanya agar makanan berharga itu tidak tumpah. Kedua orang tuanya langsung berlari panik sambil meneriakkan namanya demi menolong si kecil yang keras kepala itu. Dengan wajah yang memerah menahan beban berat, Dorothy berusaha keras melindungi daging berharganya. Di luar dugaan, dia berhasil mengangkat ember itu, membuat sang pemburu terbelalak takjub melihat kekuatan terpendam dari anak tirinya tersebut. Dia berpikir obsesi anak ini terhadap daging agak kelewat ekstrem. Sementara sang istri hanya tersenyum maklum. Melihat tingkah lucunya, si pria besar berinisiatif membantu dengan memasukkan Dorothy kecil ke dalam ember kayu tersebut. Dia mengangkat ember beserta putrinya yang langsung bersorak kegirangan di dalam sana. Sang pahlawan sadar, bagi seorang anak kecil, menjadi pahlawan rupanya sangatlah mudah. Cukup dengan mengamankan seember daging lezat saja. Sang istri kemudian menyusul dan memintanya membawa makanan itu masuk ke dalam kabin. Dia juga menyuruh Dorothy segera masuk karena udara luar kurang aman. Bocah itu berlari riang gembira sambil memikirkan pesta makan malam mereka. Pria besar itu pun mengekor di belakangnya. Di dalam rumah, sang pemburu menghela napas lega karena semuanya berakhir dengan selamat. Namun, begitu melirik ke arah para bajingan yang terkapar di tanah, tatapan matanya langsung berubah drastis. Matanya berkilat marah dengan aura gelap yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Di saat menegangkan itu, sang guru tua tiba-tiba muncul dan menepuk bahunya secara perlahan demi menenangkan emosinya yang hampir meledak-ledak. Sang tetua menasihatinya agar tidak mencari masalah lagi, membuat pemuda itu mempertanyakan perintah tersebut. Dia berpikir bahwa menjadi buron kembali akan sangat merepotkan. Sambil menyumpahi para penjahat itu habis-habisan di dalam kepalanya.
Pemburu itu menatap istrinya dan sadar bahwa kini dia tidak lagi sendirian di dunia yang kejam ini. Dengan pandangan tajam, dia berjanji akan mengingat wajah-wajah bajingan itu dan membalas dendam. Suatu hari nanti. Lalu, sang guru menunjuk ke arah perlengkapan yang ditinggalkan oleh para pencuri di tanah. Beliau menyarankan agar barang-barang itu diambil saja karena sangat krusial untuk bertahan hidup. Di tengah gunung yang liar, sang pemuda menatap ke arah Kabil dan melihat anak serta istrinya menunggu dengan aman. Dia pun melangkah masuk sambil tersenyum percaya diri, membawa kotak persediaan dan kulit serigala hasil buruannya tadi. Di dalam rumah, dia merapikan barang jarahannya sambil tersenyum penuh tekad. Kehilangan keluarga sekali sudah cukup menyiksanya. Dan kalian tahu kan, kalau dia tidak